Jadi kita kemarin udah bahas tentang sampai perjanjian baru kan ya. Nah, yang hari ini itu agak beda sedikit kan, kita selama 3 minggu ini kan kita membahasnya lebih banyak tentang langsung dari Alkitab ya. Nah, ini sekarang zaman sudah lebih dari Alkitab. Jadi Alkitab kita tahu udah selesai ditulis dengan Injil Yohanes paling terakhir sekitar tahun 90 sampai 100-an. Nah, sekarang apa yang terjadi sesudah itu? Nah, periode sesudah itu ya kita sebut masa sebenarnya sih ini termasuk gereja, itu juga termasuk gereja mula-mula. Nah, ini kita masuk ke zaman bapak-bapak gerejanya. Nah, sebelumnya ini coba perhatikan ya, ini sesuatu yang menurut saya secara pribadi itu sangat-sangat menarik. Kekristenan itu dari satu tempat yang dari Yerusalem gitu, satu titik yang sangat-sangat kecil. Nah, lihat ini perkembangannya ya. Dari populasinya itu cuma 7.500 gitu. Itu tahun apa 100 apa abad pertama. Tiba-tiba 250 tahun kemudian tiba-tiba udah jadi segini. Udah 34 juta. Udah lebih dari setengahnya kerajaan Roma, ya kan? Nah, dari awalnya itu ya yang kecil segini waktu tahun 300 cuman segini, terus tiba-tiba bisa besar. Nah, nanti pada akhirnya setelah kekristenan jadi kerajaan, nah itu akhirnya jadi wah tambah lama tambah segede itu. Nah, inilah perkembangan kekristenan gimana pada akhirnya nama Tuhan itu dikenal. Nah, sekarang kita akan masuk ke lebih detailnya, tapi karena keterbatasan waktu kita nggak akan bahas secara dalam ya. Jadi kemarin kan kita sampai di sini nih. Nah, ini kan Tuhan Yesus mati dan bangkit naik ke surga sekitar tahun 30 gitu. Nah, setelah itu berlanjut dengan masa yang kita sebut dengan Apostolic Fathers atau bapak-bapak rasuli. Bapak-bapak rasuli itu bukan rasul ya, bedanya Apostolic Father itu maksudnya adalah bapak-bapak gereja yang masih berhubungan, masih ketemu, masih istilahnya muridnya atau teman dari rasul-rasul. Misalnya Polikarpus. Polikarpus ini dia adalah murid dari Yohanes. Yohanes yang nulis Injil Yohanes itu loh. Nah, itu Polikarpus. Dan Polikarpus ini ceritanya dia menjadi seorang martir, dia mati dibakar hidup-hidup oleh Roma. Nah, setelah itu setelah zaman ini Apostolic Father, lalu lanjutannya adalah apologis. Apologis maksudnya kayak gini. Pada zaman itu tuh banyak istilahnya itu, jadi orang Kristen itu enggak cuma diserang oleh penganiayaan fisik, nggak cuma diserang oleh penganiayaan ekonomi dan politik gitu ya, tapi juga mereka itu diserang oleh banyak bidat satu, dan yang kedua adalah pandangan-pandangan lain, agama-agama quote and quote lain, misalnya agama Yahudi, tentu saja kan agama Yahudi sendiri, atau kalau enggak yang kedua mereka juga diserang oleh agama Yunani, dewa-dewi gitu, yang percaya dengan dewa-dewi atau orang-orang Platonis. Nah, ini orang-orang ini nih, Justin Martyr, Tatian, itu tuh termasuk orang-orang yang istilah apologis itu yaitu pembelaan iman. Oh, kenapa kok kita percaya ini ya? Sekarang kan banyak juga kan ya apologet, tapi bedanya kalau sekarang ya lawannya beda. Nah, lawan itu pada zaman itu adalah yaitu yang tadi saya sebutkan agama Yahudi, agama Yunani, yang dewa-dewa itu, dan termasuk salah satunya adalah keyakinan Platonisme. Nah, yang menarik itu Irenaeus. Setahu saya Irenaeus itu termasuk di dalam jajaran apologis gitu ya. Tapi ternyata di sini dimasukkan ke dalam church father atau bapak-bapak gereja. Nah, kan Irenaeus mungkin karena dia adalah seorang istilahnya dia seorang apologet juga, tapi dia juga seorang bishop. Dia seorang yang menggembalakan gereja gitu. Nah, Irenaeus pernah nulis satu bukunya yang sangat terkenal itu Against Heresies. Itu makanya. Jadi dia seorang apologet juga, tapi juga seorang pastor gitu ya, ibaratnya kalau pakai bahasa zaman sekarang, Bishop of Lyon, saya nggak tahu deh bacanya gimana. Nah, setelah itu masuk ke bapak-bapak gereja. Nah, ini Philemon of Alexandria, Origen, siapa dan segala. Nah, Tertullian ini juga menarik. Tertullian adalah orang yang pertama kali mencetuskan istilah Tritunggal, Trinity. Jadi kata Trinity memang nggak ada di Alkitab. Nah, kata Trinity itu dari bapak gereja atau di sini misalnya apologet gitu ya, seorang yang bernama Tertullian gitu. Setelah itu periode selanjutnya adalah Nicene and post-Nicene Father. Jadi maksudnya kayak gini. Pada tahun 325 itu tuh terjadi satu hal yang sangat-sangat besar lah ya, let's say. Hal yang besar yang pertama adalah ini. Beberapa tahun sebelumnya itu keluar Edict of Milan, di mana Edict of Milan itu dikeluarkan oleh Kaisar Konstantin bukan untuk menjadikan kekristenan agama negara ya. Beda. Bukan menjadikan kekristenan agama negara. Itu mengakui lah
kekristenan boleh ada, nggak bakalan dianiaya gitu. Nanti yang menjadikan kekristenan itu oke, bolehlah apa jadi itu, terus habis gitu apa jadi bolehlah di apa di negara itu, maksudnya oke, ibaratnya kayak kalau Indonesia kan ada 7 kan, 7 apa 6 ya. Soalnya terakhir katanya kejawen juga dimasukkan gitu. Jadi ya itu apa namanya itu yang ya itulah diterima. Dan yang terakhir pada akhirnya itu benar-benar jadi agama negara. Dan yang melakukannya itu adalah Kaisar Theodosius, bukan Konstantin ya. Jadi kita sering bilang oh yang menjadikan Kekristenan itu agama negara adalah Konstantin, itu salah. Konstantin cuma mengizinkan. Yang menjadikan itu agama negara adalah Kaisar Theodosius. Oke. Nah, pada saat itu kan 311 kan. Nah, cuman waktu itu Konstantin itu lebih ke arah kenapa sih dia menjadikan kekristenan itu agama mengizinkan adanya itu ya, yang katanya ada cerita dia mimpi atau apa whatever lah. Tapi yang pasti ya itu tadi seperti yang kita lihat di peta itu ya. Wah, apa pada tahun segitu itu hampir 50% orang semua jadi orang Kristen. Jadi pada akhirnya ya udahlah diizinkan aja karena udah banyak. Nah, cuman kekristenan sendiri itu waktu itu juga ya itulah banyak bidat, banyak pandangan-pandangan gitu kan. Nah, jadi perlu dipersatukan nih. Sehingga akhirnya diadakanlah satu konsili yang disebut konsili Nisea. Nah, salah satu poin perdebatan adalah apakah Tuhan Yesus itu Allah atau bukan. Ya. Nah, jadi di dalam konsili Nisea ini lawannya itu yang itunya apa yang bilang oh Tuhan Yesus mah bukan Allah gitu, itu namanya Arius. Nah, lawannya Arius namanya adalah Athanasius. Nah, maksudnya ada Nicene Father itu maksudnya adalah bapak-bapak gereja yang mempengaruhi atau yang ajaran-ajarannya itu sebenarnya bukan mereka aja ya, maksudnya yang sebelumnya juga ajaran saja dipakai, tapi mereka itu yang membela, yang melawan lah ajaran Arianisme itu, ajaran yang mengatakan bahwa oh Tuhan Yesus mah bukan Allah, Tuhan Yesus itu cuma ciptaan tertinggi gitu istilahnya, gitu ya. Nah setelah itu Konsili Nisea, nah setelah Nicene Father, lalu kita masuk ke zamannya Post Nicene Father. Post Nicene Father seperti namanya ya bapak-bapak gereja sesudah Konsili Nisea itu ada macam-macam, misalnya ini. Tiga bapak Kapadokia ini jadi kan kekristenan kan di Roma gitu kan ya, tapi juga sebenarnya nyebar ke arah timur juga gitu. Nah, yang di timur itu ada 3 orang ini nih, Gregory of Nazianzus, Gregory of Nyssa sama Basil, itu kita sebut dengan bapak Kapadokia. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di sepanjang sejarah itu ada banyak banget konsili. Tapi kita di dalam keyakinan Protestan gitu ya, kita cuma terima 4. Ini Nicaea, Konstantinopel, Efesus, sama Konsili Chalcedon. Nah, nanti apa itu ya kita lihat nanti ya. Nah, konsili ada kenapa? Karena ada bidat. Nah, saya di sini ada banyak banget bidatnya, saya nggak akan jelaskan semua, ada yang nanti saya skip, silakan dibaca sendiri, nanti akan dibagikan. Nah, kok satu bidat yang sangat-sangat menurut saya secara pribadi sangat-sangat penting, bukan cuma karena ada di Alkitab, tapi bagi saya secara pribadi, ini bidat berlanjut sampai sekarang. Itu namanya gnostisisme. Meskipun di sekarang itu orang nggak menamakan dirinya gnostik gitu ya. Jadi ceritanya kayak gini, yang tadi saya bilang kan salah satu agama yang dilawan adalah Platonisme Yunani. Nah, gnostisisme mengajarkan bahwa tubuh lebih rendah daripada roh. Nah, ini kenapa saya bilang sampai zaman sekarang pun ini masih terjadi gitu. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen atau orang yang beragama, kadang kita ngelihat oh tubuh mah nggak penting gitu. Yang penting itu roh, yang penting itu roh ya kan. No, itu satu hal yang sangat-sangat nggak benar. Satu hal yang ini bidat gitu istilahnya. Nah, keselamatan itu caranya gimana? Keselamatan itu bukan ya kita menyerahkan diri kepada Tuhan, kita mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, enggak. Tapi mendapatkan pengetahuan bagaimana caranya lepas dari tubuh. Apakah zaman sekarang masih berlaku? Masih gitu. Saya nggak tahu ya kalau ada denominasi tertentu yang istilahnya itu menganggap bahwa oh kalau kamu nggak tahu doktrin ini atau doktrin itu, kamu nggak bakalan masuk surga, tandanya berarti kamu sesat atau whatever sehingga kamu masuk. Nah, enggak, kita diselamatkan bukan karena kita tahu, bukan karena kita punya banyak pengetahuan, kita diselamatkan karena apa? Karena kita itu karena anugerah. That's it gitu. Jadi hati-hati ya. Memang orang yang seperti itu tadi yang saya bilang yang menganggap tubuh itu lebih rendah atau yang bilang kita harus ngerti doktrin ini dan doktrin itu supaya diselamatkan, memang nggak menamakan dirinya gnostik, tapi ya ciri-cirinya kan sama kan. Nah, Allah di Perjanjian Lama adalah demiurgi atau
Allah yang lebih rendah, bukan Allah sejati. Makanya Allahnya itu jahat. Dan ini banyak menghasilkan sekali Injil apokrifa, Gospel of Thomas, Gospel of Judas Iscariot, Gospel of Mary Magdalene, Gospel of Peter, macam-macam. Nah, dan ini juga yang sekarang Injil-Injil ini kan lagi beken kan ya. Sekarang sih udah nggak terlalu beken ya. Waktu zaman-zamannya Da Vinci Code itu kan beken banget gitu. Gospel of Thomas gitu, katanya Tuhan Yesus merit lagi atau whatever lah. Nah, itu alasan kenapa saya bilang ini Gnostisisme, bidat yang paling pertama dan paling berbahaya di zaman itu, sampai sekarang masih berbahaya, masih. Karena apa? Karena sekarang nggak ada yang terang-terangan, wah aku bidat Gnostik. Ya pastilah, semua menamakan dirinya Kristen. Tapi lihat aja cara pikirnya, beda. Ditambah lagi yaitu di media-media itu kita itu dicekoi lah dengan ya ini Gospel of Thomas, Judas Iscariot, meskipun sekarang udah enggak sih, yaitu waktu zaman-zamannya Da Vinci Code. Oke, ini Marcionisme saya lewatin, Montanisme saya lewatin, Adopsionisme saya lewatin, Docetism saya lewatin juga, Sabellianisme. Ini adalah satu pandangan yang mengatakan bahwa tiga pribadi Allah Tritunggal itu cuma 3 mode atau 3 kondisi. Ya, mungkin kita pernah diajarin waktu katekisasi, itu juga dikenal dengan modalisme atau patripasianisme. Patri dari kata bapak, pasianisme dari kata pase atau passion gitu ya, yang berarti yang menderita itu Bapa. Jadi maksudnya yang disalib itu ya Allah Bapa gitu, karena Allah Bapa dan Tuhan Yesus sama aja, satu pribadi, cuman berubah-berubah aja gitu. Ini juga bidat ya, jadi hati-hati. Kita membayangkan Allah Tritunggal itu bukan kayak ibaratnya satu papa yang juga dokter dan yang juga let's say guru gitu, bukan. Dan juga bukan bayangannya itu kayak es kadang-kadang jadi air, terus habis itu jadi uap, 3 bentuk, bukan ya, bukan seperti itu. Nah, ini bidat yang berikutnya, ini juga yang kita jarang hati-hati, jarang awas, tapi hati-hati karena sekarang juga banyak juga. Jadi dia menolak segala bentuk hierarki gereja. Nah, seluruh pelaksana sakramen harus kudus. Jika tidak, sakramen tidak sah. Dan skismatik tapi tidak dianggap bidat. Nah, kenapa bidat ini berbahaya bahkan sampai zaman sekarang? Karena pernah nggak kita mendengar orang bilang kayak gini? Saya pernah mendengar ini bahkan dari salah satu rekan yang waktu saya di STT, ada rekan yang tanya kayak gini, tapi dia nggak melanjutkan gitu ya. Dia ngomong kayak gini tiba-tiba, Dev, kan aku kan udah dibaptis gitu ya istilahnya. Kan kita udah tahu lah Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat, terus ngapain aku ke gereja? Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, Novatianisme dan Donatisme itu kira-kira ajarannya kayak gitu. Ya udah, ngapain ke gereja gitu kan. Nah, cuman karena waktu itu gereja bentuknya ada hierarki, jadi mereka bilang lebih jauh lagi, mereka bilang oh nggak ada itu hierarki gitu. Jauh, nggak usah bersekutu lagi untuk diselamatkan, kita nggak harus bergabung dengan satu gereja gitu. No, itu nggak seperti itu ya. Keadaannya itu nggak seperti itu. Makanya kalau ingat minggu lalu saya menekankan apa? Bagi mereka, bagi rasul-rasul, kesatuan gereja itu sama pentingnya dengan keselamatan. Kesatuan gereja itu sesuatu yang penting karena Tuhan Yesus juga doain itu kan, supaya mereka bersatu, jadi apa yang kita juga sering nyanyikan itu kan, jadikan mereka satu supaya apa? Supaya dunia tahu Tuhan Yesus dan Bapa adalah satu. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi itu ya, Novatianisme dan Donatisme, seluruh pelaksana sakramen harus kudus. Well, kadang-kadang juga mungkin terjadi seperti itu. Kadang di gereja itu kan, kita bilang, mungkin tidak cuma hamba Tuhan ya. Dalam hal ini bisa majelis atau siapapun, harus kudus apa kayak gitu. Ya kita lihat aja zaman sekarang gitu kan. Let's say saya nggak usah sebut lah ya, tapi let's say ada apologet atau tokoh-tokoh gereja yang sangat terkenal, mereka di dalam hidupnya jatuh, lalu banyak orang Kristen yang kehilangan iman. Iman kita nggak ditentukan oleh gereja ini atau gereja itu atau tokoh agama, maksudnya tokoh ini atau tokoh itu, bukan. Iman kita kepada Tuhan Yesus ya. Kenapa? Ya karena kita sendiri mengenal Tuhan Yesus gitu. Karena kita tahu Tuhan Yesus berkorban buat kita, Tuhan Yesus mati buat kita. Nah, tapi kita juga harus terlibat di dalam gereja. Kita harus tetap ada di dalam gereja, gitu ya. Arianisme tadi Allah Bapa Putra Roh Kudus beda substansi, Allah Anak dan Roh Kudus adalah ciptaan yang lebih rendah. Apoloniarianisme saya lewatin. Nah, Nestorianisme ini juga lucu. Jadi dia bilang kayak gini, saya cerita sedikit ya tentang Nestorianisme. Soalnya nanti menarik, nanti berulang lagi di zaman Reformasi. Jadi ada seorang bishop lah yang bernama Nestorius. Nah, Nestorius itu pertamanya dia itu ngomong kayak gini, kita itu nggak boleh lo bilang Maria Ibunda Tuhan Yesus itu, kita nggak boleh lo bilang Maria itu Theotokos atau Buddha Allah.
kita harusnya ngomong itu ya kita harusnya itu ngomong Christotokos atau Bunda Kristus, karena kan nggak make sense ya kalau misalnya Tuhan itu diperanakkan gitu lah, dilahirkan gitu kan. Nah, kira-kira dia ngomong seperti itu. Kira-kira awalnya dia cuma ngomong kayak gitu. Terus ceritanya ada satu orang Bapak gereja namanya Cyril of Alexandria. Tadi di sana di depan ada, cuman di grafik itu bisa dilihat Cyril of Alexandria gitu kan. Wah, terus Cyril ini tiba-tiba marah gitu istilahnya. Cyril ini orangnya rada rese. Si Nestorius cuma bilang kayak gitu. Langsung si Cyril itu ngomong, oh berarti kamu ngomong Tuhan, dalam surat ya. Oh kamu bilang berarti Tuhan Yesus kepribadian ganda apa kayak gini. Wah ini bidot bla bla bla. Pokoknya sangat menjelek-jelekan Nestorius di dalam suratnya lah. Kira-kira seperti itu ya. Nestorius marah ya. Akhirnya dia juga membalas juga gitu loh. Akhirnya di dalam konsili Efesus kalau nggak salah dibilang oke, Nestorius bidat. Tapi sampai sekarang pun masih ada yang Nestorian lah istilahnya gitu ya, yang memegang Nestorianisme. Salah satu contohnya kalau nggak salah itu gereja Syrian Orthodox. Nah itu kalau nggak salah Syrian Orthodox. Nah yang saya mau ngomong adalah kayak gini, kadang-kadang kita tuh jangan kaget. Maksudnya kan dalam hal ini kan Nestorius itu meskipun doktrinnya salah, tapi kan dalam hal ini kelihatannya dia lebih benar daripada daripada Cyril kan. Cyril orangnya memang, maaf ya, quote and quote itu sangat-sangat sangat-sangat tidak baik lah secara moral, secara attitude itu bukan orang yang bisa menegur dengan lembut apa kayak gitu, enggak. Tapi ya itulah, kadang Tuhan itu bisa kayak gitu. Tuhan itu bisa pakai tongkat yang bengkok untuk mukul secara lurus itu. Jangan kaget kalau Tuhan itu bisa pakai orang-orang yang jahat-jahat, yang maksudnya tingkahnya kok nggak baik gitu. Nanti di zaman reformasi kita akan lihat lagi gitu ya. Monofisitisme, Eutychianisme ini saya lewatin aja. Nah, 4 konsili ekumenis, apa aja yang kita terima? Jadi kan saya tadi bilang ada banyak konsili. Nah, ada yang terima, misalnya kalau Katolik akan menerima semua konsili itu. Ada yang denominasi tertentu terima 7. Tapi kalau kita gitu ya, terima 4 gitu. Yang pertama kita terima adalah konsili Nisea, itu yang paling pertama. Konsili Nisea mengatakan apa? Ya, mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu 100% Allah melawan Arianisme. Konstantinopel yang kedua, konsili yang kedua adalah Konstantinopel yang pertama gitu. Mengatakan bahwa apa? Mengatakan oh Tuhan Yesus itu 100% manusia. Gitu. Yang tadi Apollinarianisme itu kira-kira ngomong bahwa oh Tuhan Yesus itu cuma tubuhnya doang yang manusia. Tapi yang lainnya udah enggak. Nah, bilang enggak, Tuhan Yesus mah 100% manusia beneran gitu. Sama seperti kita. Makanya bisa apa ya istilahnya ya? Bisa dicobai juga, bisa tergoda, bisa lapar juga, bisa haus juga, kira-kira seperti itu. Yang konsili yang ketiga itu disebut konsili Efesus. Benar kan? Jadi melawan Nestorianisme, bahwa Tuhan Yesus itu cuma satu pribadi loh, bukan kepribadian ganda. Konsili yang keempat itu namanya konsili Chalcedon. Nah, konsili Chalcedon itu mengatakan bahwa ya Tuhan Yesus itu 2 natur, nggak cuma 1. Ini 4 yang kita terima. 4 yang kita terima ya. Nah, setelah itu ada 3 konsili. Sebenarnya ada banyak setelah itu, tapi saya cuma jelaskan 3 aja. 3 konsili yang setelahnya, karena ada juga yang bilang kita terima 7, enggak, kita cuma terima 4. Kenapa kalau kita nggak terima 3 konsili yang selanjutnya gitu ya? Yang pertama adalah konsili Konstantinopel kedua. Kita tidak terima karena itu ini konsili yang sangat-sangat dipolitisasi. Itu ada yang ceritanya Bishop Roma itu dipecat lah, terus bisa Bishop Romanya ini bisa ganti-ganti keputusan sendiri lah, sangat-sangat politik. Jadi udah nggak pure lagi untuk mencari kebenaran. Konstantinopel yang ketiga itu membicarakan tentang satu pandangan yang namanya monotelitisme. Monotelitisme itu mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu cuma punya satu kehendak. Nah ini dikodam sebagai satu bidat. Cuman punya satu kehendak, yaitu kehendak ilah. Kalau nggak salah kehendak ilahi. Nah, pandangan ini bilang kehendak Tuhan Yesus punya 2 kehendak ilahi dan kehendak manusiawi. Nah, kenapa kan kita menolak ini? Karena salah satu alasannya ya ada banyak, tapi salah satu alasannya adalah sekarang perkembangan sains itu kan maju, ya, termasuk perkembangan psikologi, kan? Nah, sebenarnya kehendak itu 1 atau 2 itu apakah itu pribadi atau natur? Nah, zaman dahulu orang belum terlalu punya pengetahuan, let's say tentang sains, tentang psikologi. Jadi mereka menganggap bahwa oh kehendak itu punyanya natur. Nah, kita kan zaman sekarang kan kita tahu oh enggak, kehendak itu
punyanya pribadi. Kalau kita satu pribadi ya kita pribadi itu ya itu satu kehendak aja. Nah, itu alasan kenapa kita tidak menerima konsili yang keenam. Konsili yang ketujuh ini yang paling parah. Konsili yang ketujuh ini mengatakan kira-kira ya ada kata-kata kayak gini. Barang siapa kira-kira saya terjemahkan dan ringkasannya itu kira-kira kayak gini. Barang siapa yang tidak mencium relik, tidak mau mencium relik, entah itu patung atau apapun, biarlah mereka jadi anatema. Anatema maksudnya masuk neraka, ya. Jadi itu mengenai tentang pemujaan ikon atau relik gitulah istilahnya. Nah, mereka akan bilang ya baik Ortodoks Timur maupun Katolik bilang, oh itu venerasi bukan pemujaan. Well, tapi kalau sampai kita tunduk gitu ya istilahnya, terus tambah lagi pakai cium segala, hati-hati ya. Alasan kenapa Tuhan itu kenapa kok Tuhan itu mayat Musa sampai sekarang itu nggak ketemu, kenapa? Ya itu karena Tuhan nggak mau nanti mayat Musa itu dijadikan ya itu kayak sesembahan gitu. Jadi ya kita harus hati-hatilah istilahnya dengan jangan sampai kita relik itu kita anggap lebih dari itu. Hati-hati buat kita misalnya kita punya kalung salib gitu kan ya. Itu kalung itu sebagai satu aksesoris yang mengingatkan kita sama Tuhan. Bukan buat kita sembah, bukan buat kita apa-apain. Oke. Nah, itu tadi 4 konsili. Nah, kira-kira segitu aja kalau tentang apa gereja mula-mula. Nah, setelah itu gimana? Apa yang terjadi selanjutnya? Yang terjadi selanjutnya adalah kira-kira seperti ini. Jadi abad 1 sampai 11 itu ada nih gereja Kristen gitu kan ya. Nah, di abad 11 itu terjadi perpecahan. Yaitu Katolik sama pecah jadi Ortodoks Timur. By the way, satu hal lagi, ini kalau misalnya di sini, kenapa saya nggak ngambil timeline dari apa? Kalau Bapak dan Ibu cari timeline ini di Google itu lebih detail biasanya. Tapi kenapa saya nggak pakai? Karena kayak gini, banyak yang sifatnya itu timeline kayak gitu tuh yang sifatnya itu jadi kita harus hati-hati itu rada bias ya istilahnya. Saya bukan bilang salah, tapi rada bias. Contoh misalnya, kalau misalnya kita cari timeline yang dibuat oleh orang Ortodoks Timur, di dalam timeline itu mereka kan bilang, oh ya kita gereja yang benar, itu yang lain itu pecahan, itu semua sesat, loh kan? Ya kayak gitu loh. Kenapa? Makanya alasan kenapa kok sudahlah bikin sendiri aja. Nah, kalau yang buat yang Katolik yang bilang ya sama, Katolik juga bilang oh yang Ortodoks Timur sesat, yang Protestan juga sesat gitu. Sesatnya gereja yang sejati yang Tuhan Yesus dirikan di atas Petrus gitu istilahnya, yaitu cuman Katolik doang. Bias. Jadi sudahlah bikin sendiri ya. Jadi kira-kira kayak gini ya. Pada abad 11 itu terjadi perpecahan. Jadi Katolik Barat sama Ortodoks Timur. Ini kita sebutnya itu Great Schism atau skisma besar. Apa yang mendorong kejadian ini, Katolik Barat sama Ortodoks Timur terpecah? Mereka bilangnya apa sama apa yang terjadi sebenarnya itu beda. Mereka bilangnya kayak gini. Ingat kan ada konsili Nisea. Nah, di konsili Nisea itu kan ada mereka membuat satu keputusan lah ya, bapak-bapak gereja itu bikin satu keputusan dan keputusan itu bentuknya adalah pengakuan iman. Makanya kita tahu ada namanya pengakuan iman Nisea. Kalau nggak salah ya, gereja HKBP pakai pengakuan iman Nisea. Nah, pengakuan iman Nisea itu mengatakan kayak gini tentang Roh Kudus ya. Roh Kudus yang keluar dari Bapa titik. Nah, tapi pada saat itu pausnya itu nggak tahu kenapa dia itu nambahin keluar dari Roh Kudus itu, bahwa Roh Kudus itu bukan cuma keluar dari Bapa, tapi keluar dari Bapa dan Anak. Nah, dan Anak ini istilahnya bahasa Latinnya, karena ditulis pakai bahasa Latin itu et filioque. Nah, ini disebut filioque kontroversi tentang filioque. Loh, Ortodoks Timur bilang, loh nggak boleh kok paus seenaknya nambah-nambah sendiri gitu kan. Tapi Katolik bilang, ya kan paus berhak gitulah istilahnya. Ya, kira-kira seperti itu. Sehingga pada akhirnya mereka pecah. Tapinya ini yang lebih penting. Tapi benar nggak kayak gitu? Salah satu alasan sebenarnya mereka pecah itu kenapa? Karena Ortodoks Timur itu tidak mau tunduk dengan Paus Roma, tapi Paus Roma juga quote unquote kayak sok kuasa gitulah istilahnya, mau menguasai semua kayak gitu istilahnya. Nah, jadi ada unsur politik juga. Bahkan itu ceritanya lucu banget, bahkan masalah jenggot, apakah seorang clergy atau seorang biarawan atau ya istilahnya rohaniawan, apakah mereka punya jenggot atau enggak? Yang Katolik bilang enggak boleh, tapi yang Ortodoks Timur bilang justru harus. Nah, kayak gitu-gitu masalah kecil-kecil itu jadi apa? Jadi perselisihan, jadi perang juga. Kenapa? Karena ya itu ujung-ujungnya semuanya masalah politik. Masalah kalau bahasa simpelnya adalah ego manusia. Jadi hati-hati, saya mau ngomong kayak gini aja.
kalau ada perpecahan di dalam gereja atau dimanapun, gitu ya. Jangan pernah nganggap, oh perpecahan ini gara-gara doktrin. Banyak gereja yang mengklaim kita pecah gara-gara doktrin. Kita pecah gara-gara doktrin. Sorry ya saya ngomong, itu bullshit. Bullshit. Ujung-ujungnya itu doktrin itu tidak memecah belah. Makanya kalau kita mungkin pernah dengar ya, love unites, doctrine divides. No. Doktrin yang sejati itu nggak akan memecah belah. Yang memecah belah itu apa? Ego. Tapi yang namanya ego ini menyamar menjadi orang-orang yang berego ini akan justifikasinya apa? Oh, ini karena doktrin. No. Doktrin kebenaran itu nggak pernah untuk kita menyerang orang lain atau apa gitu loh. Kalau misalnya kita tahu ada yaitu ya saudara kita yang salah gitu di dalam doktrinnya atau apa, lakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan, yang Tuhan Yesus suruh, tegur empat mata apa kayak gitu, dan ya kita sambil doakan juga lah ya. Tapi banyak gereja itu pecah kenapa? Sebenarnya ujung-ujungnya karena masalah ego ya. Jadi itu karena masalah ego. Kalau kita ingat waktu itu si siapa namanya si Apolos di Kisah Para Rasul, ada si Apolos ngajarkan, tapi ternyata ajarannya ada yang kurang lah, let's say gitu, ada yang kurang. Terus habis itu yang dilakukan oleh orang-orang Kristen waktu itu Priscilla dan Aquila ngapain? Mereka datengin Apolos dan mereka ngajarin. Apolos tinggal sama mereka. Apolosnya juga mau diajar juga, dan kita percaya pasti Priscilla dan Aquilanya ngajarin juga baik-baik. Akhirnya apa? Beres kan, tenang kan? Nggak ada tiba-tiba kekristenan bisa pecah gitu, terus tiba-tiba ada apa namanya gereja ini dan gereja itu. Enggak. Karena apa? Karena ya itu semuanya itu istilahnya ya itulah melepas ego masing-masing. Oh ya, saling belajar satu sama lain. Nah, pertanyaannya adalah, oke, berarti gimana dengan zaman pas waktu reformasi? Kok zaman waktu reformasi pecah? Apakah ini karena ego juga? Nah, ini yang akan kita lihat. Abad 16 ya, Katolik Barat ini pecah. Reformasi. Yang ini namanya skisma besar, yang ini namanya reformasi ya. Gereja Katolik pecah jadi Protestan dan Roma Katolik. Nah, nanti selanjutnya kayak gini nih. Jadi dari Protestan sendiri ini muncul banyak banget denominasi. Kalau orang Katolik dan orang Ortodoks Timur ngejoknya orang Protestan itu denominasinya ada 30.000. Well, itu dibesar-besarkan angkanya gitu. Tapi ya kira-kira seperti itu ya ceritanya. Oke, jadi kita lihat dulu apa sih yang terjadi sebelum terjadinya reformasi. Sebelum terjadi reformasi itu kita sebut ada gerakan-gerakan yang disebut Proto-Reformation. Proto-Reformation adalah gerakan-gerakan reformasi yang terjadi sebelum reformasi itu sendiri. Jadi jangan dikira tiba-tiba pencetusnya kan ya istilahnya yang melakukan itu kan Martin Luther. Tapi apakah sebelum Martin Luther itu nggak ada orang sama sekali gitu yang melihat loh kok tiba-tiba kok gereja jadi ngawur ya ngajarnya? Enggak, banyak. Nah, gerakan-gerakan ini yang disebut gerakan Proto-Reformation. Nah, apa sih yang sebenarnya mereka itu tentang? Jadi bayangkan misalnya kekristenan itu Alkitab lah ngajarkan segini. Let's say Alkitab mengajarkan segini ya, satu kotak kecil ini gitu. Ya, dan doktrin-doktrinnya apa macam-macam. Nah, terus habis gitu yang terjadi adalah habis gitu ada orang-orang yang apa nambah-nambahin gitu. Nambah-nambahin. Ini disebut tradisi. Ya. Ini disebut tradisi. Kan jadinya jadi banyak tuh. Jadi memberat-beratkan gitu kan. Nah, sebenarnya kenapa ditambah-tambahin? Ya, supaya untuk melindungi ini loh yang di sini ini supaya kita itu nggak melanggar, ya kan. Jadi ditambahin tradisi-tradisi ini. Tapi akan jadi berat akhirnya. Ada yang familiar nggak ini kayak apa kejadiannya? Ini persis dengan yang terjadi pas waktu zaman Tuhan Yesus. Jadi waktu zaman Tuhan Yesus, let's say Taurat itu segini. Ya. Nah, orang Farisi nambah-nambahin tuh, jadi banyak, ya kan? Jadi banyak banget, orang sampai lupa ini, dan karena tambahan yang banyak ini jadi memberatkan. Nah, kira-kira yang terjadi dengan gereja Katolik waktu itu sama. Injil ngomong segini, tapi sama mereka ditambahin tradisi macam-macam. Ya, ditambahin doktrin macam-macam, purgatori lah, surat indulgensia lah, doa buat orang mati lah, apa segala macam itu yang nggak ada itu ditambah-tambahin, termasuk ya kepausan sendiri gitu kan dia, termasuk 4 doktrin Mariologi, semua itu ditambah-tambahin gitu sehingga jadi banyak. Nah, jadi kalau kita ya kalau tahu kan ya sejarah itu kan pasti berulang. Ya ini sama, berulang juga gitu. Pengajaran bertambah, apa semua bertambah, itulah yang terjadi. Jadi sebenarnya yang dilawan oleh orang-orang ini zaman Proto-Reformation dan nanti para reformator adalah bukan ajaran yang inti ini. Yang mereka tentang itu ini loh, tradisinya ini loh yang nambah-nambahin itu. Nah, kira-kira seperti itu ya, maksudnya doctrinal accretion itu. Ini sebenarnya ada banyak, tapi cuma 3 aja, dan saya
Cepat aja. Gerakan Proto-Reformation, pertama Waldensian Reformation, terus John Wycliffe yang nulis Alkitab, yang menerjemahkan Alkitab, terus Jan Hus, bacanya Jan Hus, bukan John Huss ya, Jan Hus. Bohemian Reformation, reformasi Bohemia. Nah, sekarang Peter Waldo dulu, kejadiannya kira-kira di sini. Ini benua Eropa ya, gitu. Di Kingdom of Burgund di sini. 350 tahun, lama banget kan ya sebelum Martin Luther. Jadi sebelum Martin Luther, sebelum reformasi itu udah ada tokoh-tokohnya itu. Dia Peter Waldo, dia seorang pedagang kaya, tapi dia jual semua hartanya. Persis waktu Tuhan Yesus ngomong ke si orang muda yang kaya, jual semua hartamu. Nah, dia juga sama, dia jual semua hartanya untuk tolong orang miskin. Dia berkhotbah menentang kekayaan dan pemborosan Katolik Roma. Pengajarannya sangat menekankan social justice. Pada akhirnya karena ajarannya itu dia diekskomunikasi gitu. Dan akhirnya Peter Waldo akhirnya meninggal gitu ya. Nah, penganiayaan yang terjadi sesudah kematian Peter Waldo, 80 Waldensian itu dibakar di tiang sebagai bidat gitu. Dan mereka juga dianatema juga. Nah, bahkan yang paling parah kira-kira 200 tahun kemudian. Jadi ini pandangan ini masih terus berjalan ya gitu. Paus Innocent yang ke-8 itu menjanjikan indulgensia, surat penghapusan dosa buat crusader. Tahu kan crusader, perang salib yang memerangi Waldensian gitu. Jadi gini, kita kan sering dengar toh mungkin ya, perang salib buat apa? Buat melawan orang Islam. Ya, kayak apa filmnya apa itu Kingdom of Heaven. No, tapi crusader itu seringnya buat apa? Yaitu buat bunuh-bunuhin yang mereka anggap sebagai bidat. Yang mereka anggap sebagai bidat ya. Gitu. Contohnya nanti Waldensian, terus nanti kita lihat selanjutnya. Crusader itu buat itu. Gitu. Termasuk salah satunya yang tadi kan ingatkan ya, Katolik pecah. Katolik sama Ortodoks Timur. Nah, pernah juga ada Crusader yang untuk nyerang Ortodoks Timur ini. Jadi Crusader itu enggak terutama untuk nyerang yang itu yang dipopulerkan, yang dimediakan itu yang kayak gitu. Tapi enggak, sebenarnya ini juga untuk nyerang di dalam sendiri. Nah, pada zaman Reformasi, Waldensian bergabung dengan gereja-gereja Protestan. Nah, ini yang paling parah. Jadi ini sebenarnya terjadi sudah Reformasi 1545 itu sekitar 22 sampai 28 desa Waldensian dihancurkan gitu. Oh, sorry, maaf bukan yang tadi. Yang ini yang paling parah. Ini berapa ratus tahun kemudian ya. Jadi mereka mau bunuh. Jadi ada intinya lah, langsung aja nanti bisa dibaca sendiri, pembunuhan terhadap 5.000 sampai 6.000 orang Waldensian sampai John Milton yang nulis Paradise Lost, sampai begitunya dia terinspirasi, dia bikin ini puisi ini kira-kira untuk menceritakan yaitu pembunuhan orang-orang kaum Waldensian itu yang dianggap bidat sama orang Katolik itu, bisa baca sendiri. Nah, ini gambar kekejaman mereka. Nah, yang menarik adalah apa yang di teologinya apa? Teologinya adalah satu, mereka bilang cuma ada satu pengantara, yaitu Yesus Kristus. Kalau di Katolik kan enggak, ada Santa Santo. Dan hanya ada 2 sakramen, baptisan dan perjamuan kudus. Kalau di Katolik ada 7. Ketika mereka menolak doktrin transubstansiasi, ini saya nggak akan jelasin lah ya. Terus doktrin purgatori, menolak otoritas kepausan, dan mereka juga menerjemahkan Alkitab ke bahasa vernakuler. Karena waktu itu Alkitab cuma bahasa Latin. Dan yang bisa bahasa Latin cuman clergy, cuman orang-orang rohaniawan, cuman biarawan aja. Dan memang zaman itu yang orang yang bisa baca nggak banyak sih ya. Jadi orang nggak punya akses ke Alkitab. Nah, jadi kalau sekarang kita punya Alkitab, apalagi Alkitabnya sampai di HP kayak gini ya, dimanfaatkan gitu. Zaman dulu orang mau belajar Alkitab itu sangat susah sekali. Nah, itu Alkitab diterjemahkan ke bahasa sehari-hari. John Wycliffe ini intinya adalah dia termasuk salah satu yang menerjemahkan Alkitab ke bahasa Inggris dari bahasa Latin gitu. Waktu dia masih hidup ya nggak masalah, tapi setelah dia meninggal barusan istilahnya itu dianggap bidat, kuburnya digali, tubuhnya dibakar. Kenapa? Untuk mencegah pencemaran tanah. Jadi ibaratnya itu seorang bidat itu nanti kalau dikubur, tubuhnya itu akan menajiskan tanah lah istilahnya. Jadi dibakar dan abunya dibuang ke sungai gitu. Jadi sampai segitunya zaman dulu itu ya. Lompat aja. Nah, Jan Hus ini yang seru di Kingdom of Bohemia. Sama juga, jadi dia itu belajar dari John Wycliffe. Itu John Wycliffe dan Jan Hus itu akhirnya yaitu mengajarkan ajarannya John Wycliffe. Tapi pada akhirnya dia diekskomunikasi juga, dianggap sebagai bidat. Apalagi dia setelah itu menentang doktrin indulgensia. Nah, langsung singkat cerita aja, intinya adalah oke nih, dia udah sampai nentang indulgensia. Nah, pada saat dia nentang indulgensia, tentu saja yang terjadi adalah orang-orang, let's say orang-orang
by the way, disclaimer sedikit, saya cerita ini itu sebagai fakta sejarah, saya bukan mendiskreditkan denominasi lain ya, saya cerita sejarah aja gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang memang nggak baik ya saya ngomong. Jadi istilahnya adalah orang-orang Katolik itu menjebak Jan Hus. Jadi mereka bilang, oke nih, kamu bakalan kita bakalan ketemuan, kita mau ketemu sama kamu, kita mau ngobrol sama kamu, dan Raja Sigismund yang waktu itu di Bohemia itu akan janjiin kamu, akan ngelindungin kamu lah. Tapi ternyata di dalam konsili tersebut, intinya Raja Sigismund itu dipres, ditekan sama orang-orang, sama gereja Katolik untuk untuk quote-unquote menyerahkan Jan Hus. Akhirnya pertemuan itu Jan Hus kan datang gitu kan, yaitu dijebak. Rada mirip dengan banyak kisah tentang yaitu kan di Indonesia. Mungkin kita waktu SMP SMA kita ingat kalau belajar pahlawan-pahlawan kemerdekaan itu banyak juga yang misalnya diundang gitu kan sama Belanda untuk ngomongin perjanjian apa, ternyata pas waktu datang langsung ditangkepin, langsung dibunuh. Nah, kira-kira mirip kayak gitu. Jan Hus datang, ketemuan, terus habis gitu langsung saat itu juga dia ditangkap, dimasukin penjara. Nah, dijebloskan di penjara, intinya adalah gereja Katolik bilang bahwa ini sih sampai sekarang mereka bilang bahwa enggak, Jan Hus itu dibunuhnya Jan Hus itu bukan dihukum mati oleh gereja, tapi oleh pemerintahan sekuler. No. Yang memenjarakan Jan Hus adalah gereja Katolik. Raja Sigismund itu bahkan ngasih perjanjian perlindungan, tapi karena memang waktu itu sudah istilahnya itu pengaruh popularitas Jan Hus itu sangat banyak banget gitu ya, sangat-sangat orang sangat senang juga gitu dengan pengajarannya, sehingga akhirnya mereka meninggalkan Katolik Roma. Nah, jadi itu rada mirip cerita pas waktu Tuhan Yesus pas waktu Tuhan Yesus disalib juga kan. Jangan kira bahwa meskipun kita ngomong yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, tapi sebenarnya yang pemerakarsanya siapa? Orang-orang beragama ya kan, imam-imam dan ahli Taurat dan orang Farisi ya kan, yang membuat sampai Tuhan Yesus itu ditangkap. Kira-kira ceritanya rada-rada mirip kayak gitu tuh. Si Pilatus intinya pemerintahan sipil ya, itu cuman dipakai aja, diperalat aja sama yang otoritas spiritual, otoritas agamawi ini. Kira-kira ceritanya mirip-mirip kayak gitu. Akhirnya Jan Hus dihukum mati, detailnya silakan baca sendiri. Tapi yang menarik adalah dia bilang kayak gini. You are going to burn jadi dia dibakar hidup-hidup kan. You are going to burn a goose. Goose itu apa ya? Bebek atau ya nggak tahu lah. You are going to burn a goose. Ini katanya Jan Hus ya. Jadi goose itu artinya di dalam bahasa itu adalah yaitu goose itu apa ya? Saya nggak tahu deh goose itu apa. Sejenis bebek atau apalah. Tapi 100 tahun kemudian kamu akan bakalan ada swan, angsa yang kamu nggak bisa bakar, kamu nggak bisa rebus juga. Nah, ini dia dibakar. Nah, 100 tahun kemudian muncullah namanya Martin Luther dan terjadilah reformasi. Gitu. Nah, Bohemian Reformation itu salah satu yang sangat sukses gitu ya, berlangsung 200 tahun, mendapat berbagai dukungan yang tadi saya bilang gitu kan. Nah, bahkan ini Paus Martin yang kelima melancarkan total 5 perang salib, 5 crusade dari 1420 sampai 1431 untuk menghabisi pengikut Jan Hus dan John Wycliffe, tapi 5-5-nya mereka menang. Ini satu-satunya reformasi yang nggak sih, nanti reformasi juga satu-satunya gerakan proto reformasi yang bisa menang perang, bisa ngelawan balik lah, punya kemenangan militer ya ini. Bohemian Reformation, reformasinya Jan Hus. Apa kesamaan teologi dengan Protestan? Jadi yang pertama, pada zaman itu sampai zaman sekarang, orang Katolik itu nggak terima anggur. Ya, nah Jan Hus bilang enggak, jemaat juga harus dapat. Bukan cuma clergy yang boleh dapat anggur dan roti, jemaat juga harus dapat anggur juga. Makanya kalau misalnya kita lihat ini gambar antara peperangan Crusade melawan Jan Hus, prajuritnya Jan Hus. Jadi ini setelah Jan Husnya mati. Crusade itu simbolnya salib. Tapi kalau misalnya Jan Hus, ini ya tentaranya itu Bohemian itu, simbolnya apa? Simbolnya ini, cawan. Kenapa? Karena yaitu mereka memperjuangkan supaya orang awam pun boleh dapat cawan itu. Nah, sekarang kita kalau perjamuan kudus kita boleh dapat cawannya juga kan ya. Nah, itu. Yang kedua adalah dia ngomong kayak gini.
Perempuan itu juga sama image of God. Perempuan itu juga diciptakan menurut gambaran rupa Allah dan nggak boleh, maksudnya istilahnya nggak usah takut sama pria. Nah ini berlawanan dengan Agustinus. Jadi tadi saya sempat di awal kan ngomong ada bapak gereja, bapak gereja. Bapak gereja juga nggak semuanya sempurna. Agustinus contohnya mengajarkan bahwa cewek itu bukan gambar dan gini. Dia bilang kayak gini, laki-laki itu gambar dan rupa Allah baik pada dirinya sendiri maupun di dalam relasinya dengan perempuan. Tapi kalau perempuan itu pada dirinya sendiri dia bukan gambar dan rupa Allah. Dia hanya gambar dan rupa Allah di dalam refleksi di dalam ketika dia berelasi dengan laki-laki. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Agustinus juga punya pengajaran-pengajaran lain yang misalnya Agustinus bilang, oh kalau perempuan itu mah secara intelektual lebih rendah ya, makanya itu kan bukan gambar dan rupa Allah. Nah, ini Jan Hus bertentangan dengan Agustinus, makanya jadi meski bapak gereja pun tidak semuanya benar ya. Dan bahkan dia memperbolehkan wanita untuk berkhotbah bahkan berperang. Dia juga khotbah kepada orang awam, kritik terhadap kekayaan, penjualan jabatan agamawi itu juga dilakukan pada zaman Katolik dulu. Jadi untuk orang menjadi uskup atau menjadi bahkan menjadi paus itu jual beli gitu ya. Kritik terhadap imoralitas seksual. Clergy banyak punya selir atau istri tidak sah. Clergy kalau di dalam Katolik ngertiannya nggak boleh married. Tapi mereka banyak yang punya bukan cuma punya bukan punya simpanan berarti kan dia udah punya. Nah ini kayak istilahnya itu ya berhubungan tapi punya anak. Berarti anak haram dong, ya kan? Anaknya ditaruh di mana habis gitu? Ditaruh di biara. Gitu. Nanti akhirnya anaknya juga jadi biara juga. Nanti ngulangin lagi kejadiannya bapaknya. Jadi sangat-sangat korup, sangat-sangat kacau. Nah, ini perang yang tadi saya bilang. Ini nanti silakan baca sendiri. Nah, pada akhirnya zaman sekarang ini orang-orang ada permintaan maaf. Jadi misalnya Paus John Paul kedua dia mengucapkan maaf pada Jan Hus gitu dan memuji Jan Hus juga. Nah, tahun 2015 Paus Francis meminta maaf kepada kaum Waldensian yang tadi itu ya dan menyebut mereka sebagai the first evangelicals. Nah, kenapa saya memulai dengan ini dulu sebelum nanti kita masuk ke Proto Reformation? Karena gini, yang kita ingat itu pada umumnya cuma orang-orang besarnya, kayak Martin Luthernya, tapi kita lupa sama orang-orang yang ini loh, yang kita nggak inget ini. Padahal mereka juga melakukan sesuatu yang besar loh, dan mereka menderita untuk itu. Karena ada mungkin kita ngerasa pelayanan kita juga kayak gitu, ya kan? Kita ya nggak diingat orang lah, let's say, ya kan? Jadi kita melakukan sesuatu yang kecil-kecilnya duluan apa, dan yang lebih mentereng ada gitu. Misalnya kita menginjilin orang, kita nginjilin orang 10 tahun, orang itu ternyata bertobatnya karena diinjilin orang yang lain lagi. Terus gimana? Apakah berarti kita nggak berguna? Apakah berarti penginjilan kita nggak berhasil, gagal, nggak ada harganya? No, nggak kayak gitu ceritanya. Ini apakah berarti perjuangannya Jan Hus dan yang kawan-kawannya yang tadi saya sebutkan itu gagal? Enggak. Kenapa bisa ada sampai Martin Luther? Ya karena ada orang-orang ini yang sebelumnya udah fight dulu, ada yang berjuang dulu. Jadi ketika kita melayani Tuhan, kadang nggak dihargai atau apa gitu, karena kita cepat merasa gagal, no. Itu. Tapi juga di satu sisi ada berlaku kebalikannya ya. Kadang kita ngerasa, wah pelayanan kita sukses, apa kayak gitu. Jangan sombong juga, karena ingat di belakang kita ada orang-orang lain yang kita itu biasanya sering lupakan, kita nggak ingat. Ya kan, ada orang-orang yang sudah berjuang sebelum kita yang bangun fondasinya buat kita. Nah, kira-kira seperti itu. Itulah zaman Proto Reformation. Ya. Nah, sekarang reformasinya sendiri. Reformasinya sendiri. Apa yang terjadi? Yang pertama adalah terjadi ketegangan antara pemimpin negara dan pemimpin gereja. Analogi matahari, jadi matahari itu pemerintahan gereja, bulan pemerintahan sekuler. Maksudnya kayak gini. Dalam banyak hal, tapi saya kasih satu contoh yang spesifik ya. Misalnya kayak gini, gereja mengklaim bahwa orang ini adalah bidat. Atau gerakan ini atau pandangan ini adalah bidat. Nah, dalam hal ini, negara berkewajiban untuk menurutin gereja untuk let's say melenyapkan bidat-bidat itu. Nah, makanya tadi contohnya itu kan ya, kan aneh loh kok gereja bisa punya kekuatan militer. Ya karena memang kayak gitu. Karena pemerintahan sekuler itu harus tunduk di bawah pemerintahannya gereja. Jadi kalau gereja bilang, "Oh, bunuhin ini apa ini orang bidat," ya berarti negara memiliki satu kewajiban untuk menaati gereja memusnahkan bidat-bidat itu. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini ada 7 kali perang salib, berarti Kristenannya menang satu. Ini yang tadi saya bilang tentang Crusade. Nah, terus yang juga penting adalah kayak gini.
kan mereka jualan surat indulgensia. Nanti surat indulgensia saya akan jelaskan lebih detail lagi ya. Surat penghapusan dosa termasuk dalam hal ini ngasih apa ya istilahnya ya, ngasih persembahan. Nah, itu semua masuk di Vatikan tuh. Ya, sampai masuk di Vatikan. Akhirnya Vatikan jadi kaya, pedagang-pedagang Vatikan jadi kaya, tapi negara lain orang-orang jadi miskin. Nah, ini Holy Roman Empire, ini yaitu Jerman itu ya. Nah, kira-kira kepausan itu di sini. Krisis intelektual. Nah, sebelumnya memang nggak ada mesin cetak. Tapi sekarang ini ada mesin cetak. Dan mesin cetak ini nanti yang sangat-sangat membantu Martin Luther menyebarluaskan pengajarannya sehingga reformasi itu nggak cuma terjadi di Jerman aja. Yang tadi kan Peter Waldo lah, John Wycliffe, Jan Hus itu kan ya cuma secara lokal aja kan. Nah, ini tapi sampai jadi internasional. Karena apa? Karena ada mesin cetak. Yang kedua adalah ada gerakan Renaissance, kembali ke sumber. Jadi contohnya misalnya kayak gini, kembali ke sumber. Ketika orang baca Alkitab, ya bukan orang semua bisa baca Alkitab sekali lagi. Klersinya baca Alkitab, mereka nggak baca Alkitab yang versi Vulgata. Vulgata itu yang tadi saya bilang Alkitab bahasa Latin. Dia akan kembali ke Alkitab bahasa aslinya, Ibrani dan Yunani. Jadi ada satu orang namanya Desiderius Erasmus. Dia seorang teolog Katolik gitu ya. Dia mau menerjemahkan Perjanjian Baru dari Yunani ke Latin. Nah, tapi waktu dia baca dia itu kaget. Kenapa? Karena ternyata terjemahan Latin yang sekarang yang dia punya sekarang itu ya yang dari Gereja Katolik dan yang bahasa aslinya itu sangat beda. Contoh misalnya di dalam bahasa Yunani gitu ya. Kan Tuhan Yesus terus siapa namanya? Yohanes Pembaptis kan ngomong bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Bertobat itu metanoia, artinya repent, ya kan? Tapi nggak tahu kenapa, saya juga nggak terlalu belajar bahasa Latin. Metanoia ini diterjemahkan di dalam bahasa Latin itu hanya do penance. Penance gitu ya. Yaitu salah satunya kan penance itu sekarang sih yaitu misalnya Salam Maria atau doa Bapa kami sekian kali, tapi dulu itu termasuk pakai duit. Gitu. Nah, padahal sebenarnya artinya apa? Artinya repent. Artinya repent. Nah, terus itu salah satu contoh aja misalnya ya. Desiderius Erasmus juga lihat loh ternyata kekuasaan paus, purgatori, terus harus pilgrimage ke Vatikan itu enggak ada di Alkitab. Nah, ada di Alkitab. Jadi terus ngapain kok harus ngelakuin ini ya kan? Nah, itu. Ini mesin itunya ini Desiderius Erasmus. Terus ini juga krisis krisis moral. Jadi dulu itu banyak suap, nepotisme, bla 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 gitulah ya, jual beli jabatan. Nah, Paus Alexander ke-6 ini dia beli jabatan contohnya. Dia beli jabatan dengan 4 kereta keledai penuh dengan perak. Pada dia berusia 61 tahun, dia ngakunya selibat, tapi dia punya banyak gundik. Bahkan satunya berumur 29 tahun. Gila, selisihnya berapa? Bisa jadi anak kan ya. Nah, para kritikusnya ketika akhirnya dia jadi paus dihukum mati semua. Gitu. Ini orangnya. Krisis teologis, sakramen, ya kan, otoritas paus, indulgensia. Ini jadi ceritanya kayak gini, indulgensia ya. Indulgensia itu ceritanya gini. Memang sebelumnya itu sudah pernah dilakukan indulgensia gitu kan, penghapusan dosa. Cuman jadi beken banget itu ceritanya kayak gini. Jadi ada satu orang uskup namanya Uskup Agung Albert gitu, atau Albrecht dalam bahasa Jermannya. Waktu itu ada peraturan bahwa seorang uskup itu cuma boleh menguasai 2 wilayah. Jadi uskup terhadap 2 wilayah atau 2 provinsi gitu ya. Maksimalnya cuma boleh 2. Tapi waktu itu ada satu daerah yang namanya Mainz di daerah Jerman juga. Waktu itu lagi kosong, nggak ada uskupnya. Jadi dia mau beli jabatan dari Paus Leo yang ke-10. Nah, jadi dia mau beli jabatan, dia mau jadi itu kan, dia mau jadi kan sudah melebihi kan ya. Jadi dia mau belilah istilahnya secara ilegal. Dia beli jabatan itu, tapi dia nggak punya uang kan. Nah, Paus Leo itu nyuruh si Albert ini untuk berhutang di satu keluarga namanya keluarga Medici. Nah, keluarga Medici ini juga masih ada keluarga dengan Paus Leo. Nah, jadi kan dia beli berhutang gitu kan supaya bisa beli jabatan sebagai seorang uskup agung di Mainz. Jadi sekarang punya 3 kekuasaan ya. Nah, gimana caranya membayar utang itu? Ya gampang, jual aja indulgensia untuk melunasi utang itu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, apa sih sebenarnya kenapa kok surat indulgensia itu bisa mengampuni dosa? Jadi ceritanya kayak gini. Di dalam pandangan Katolik, purgatori itu bukan tempatnya orang tidak percaya dibakar sehingga mereka bisa masuk surga. Bukan ya. Orang nggak percaya di dalam pandangan Katolik langsung masuk neraka. Langsung masuk neraka. Gitu. Jadi purgatori itu buat siapa?
Purgatory itu ya buat orang-orang kayak kita, ya kan? Kita sampai mati nggak bakalan sempurna. Jadi nanti sebelum kita mati, sebelum kita mati, sudah kita mati, kita nggak bisa langsung masuk surga, kita dibakar lagi di purgatory. Dan zaman dulu purgatory itu sangat-sangat mengerikan. Sampai kalau kita zaman sekarang kan kita kalau dengar cerita horor tentang apa? Ya misalnya tentang vampir gitu kan ya, tapi vampir keren lah. Misalnya tentang pocong atau tentang kuntilanak atau whatever, zaman dulu cerita horornya itu adalah tentang purgatory gitu kira-kira. Nah, jadi orang sangat takut dengan purgatory. Jadi untuk melewati masa di purgatory itu ya, oh ya satu lagi, dan purgatory itu jangan dianggap 1 hari 2 hari, enggak, bisa beribu-ribu tahun gitu. Jadi caranya kita supaya tidak ke purgatory gimana? Nah, caranya kayak gini nih. Siapa sih yang bakalan masuk surga langsung? Siapa sih yang bakalan langsung masuk surga nggak usah lewat purgatory? Itu kita sebutnya Santa dan Santo. Santa dan Santo ini ceritanya mereka itu punya kesalehan yang luar biasa, sampai akhirnya itu kesalehannya mereka itu nggak cuma bisa membuat mereka langsung masuk surga, tapi masih ada sisanya. Kesalehannya Tuhan Yesus, kesalehan Bunda Maria, dan para Santa Santo. Itu masih ada sisanya. Jadi di deposit. Nah, deposit ini disebut treasury of merit. Nah, gereja berhak memberikan kesalehan itu untuk membebaskan seseorang dari purgatori ke siapapun. Nah, jadi gimana nih caranya? Kalau kita mau dapat kesalehan itu, ya kita beli. Ya, jadi sama gereja itu dijual. Kira-kira kejadiannya seperti itu. By the way, mereka sekarang nggak ngelakuin ini lagi, ya. Tapi waktu itu yang dilakukan. Waktu itu yang dilakukan. Nah, dan jangan kira indulgensia itu murah. Harga satu indulgensia itu 3 mark, setara dengan gaji pekerja 6 bulan. Nabung susah-susah 6 bulan, berarti kan pasti lebih dari 6 bulan. Ya nggak tahu lah berapa lama nabung. Terus buat apa? Buat supaya nggak masuk purgatory. Nah, jadi kira-kira seperti itu tuh kejadiannya tentang indulgensia. Nah, ini Uskup Agung Albert, dan ini surat indulgensia bentuknya kayak gitu. Siapa orang reform? Nah, kita masuk yang pertama, Martin Luther dulu. Ini ada 4, tapi saya kayaknya nggak bakalan jelasin semua soalnya waktunya itu terbatas sekali, jadi bisa dibaca sendiri. Martin Luther. Nah, Martin Luther dia itu pertamanya itu disuruh bapaknya jadi lawyer gitu ya, belajar hukum itu. Tapi pada saat dia belajar hukum, enggak, dia intinya dia belajar hukum, dia udah dapat bachelor, dia dapat master, tapi dia terus-terusan bener nggak ya aku jadi itu, bener nggak ya aku harus jadi seorang ahli hukum gitu. Tapi pada akhirnya singkat cerita aja, dia akhirnya jadi biarawan. Kenapa? Karena ya itu ada ceritanya, nggak tahu dia bener atau enggak. Martin Luther itu terjebak di satu hutan gitu ya, terus ada badai petir gitu. Petir nyambar-nyambar kan, kalau kesambar petir kan ya mati kan. Nah, di tengah kayak gitu tuh dia doa, Saint Anne save me and I will become a monk. Santa Anne itu santo untuk orang-orang penambang. Nah, bapaknya Luther itu penambang. Jadi dia waktu itu doanya kayak gitu tuh. Kalau kamu selamatin aku akan jadi monk, aku akan jadi biarawan. Itu pada akhirnya ya beneran Martin Luther jadi biarawan. Nah, Martin Luther masuk biara, dia pilih bukan, jadi kayak gini yang tadi saya bilang, biara itu tempat buat, ya tentu saja pasti ada orang-orang yang mau jadi biarawan ya, tapi ingat ada juga biara-biara yang mewah, biara-biara yang tempat buat istilahnya itu orang kaya atau termasuk clergy juga yang punya anak haram. Nah, anak haram itu ditaruh di situ. Itu sangat-sangat benar-benar korup, tapi juga ya mewah, pokoknya anak-anaknya dimanjakan. Luther nggak pilih yang kayak gitu. Luther pilih yang paling berat. Waktu itu biara Agustinian yang paling ketat, paling menekankan kesucian, kemiskinan, dan ketaatan. Nah, Martin Luther itu waktu itu dikisahkan dia itu hidup takut sekali dengan murka Tuhan, apa kayak gitu. Pada akhirnya dia itu sampai depresi gitu ya. Kalau pakai bahasa zaman sekarang, dia sampai depresi, dia sampai membenci Tuhan. Kenapa? Karena dia mikir Tuhan itu sangat-sangat suci gitu ya. Tapi dia bikin kita manusia yang lemah, dan dia nuntut kita untuk bisa suci juga, kalau enggak kita dijeblosin ke purgatory. Dia sampai ngomongnya itu, jadi dia ngomong, aku tuh saking putus asanya tuh sampai aku tuh berharap aku tuh gak pernah diciptakan. Love God, I hated him, karena bagi dia Tuhan itu Tuhan yang jahat, Tuhan yang menuntut ini dan itu gitu. Tuhan melihat Allah sebagai Allah yang murka. Ini langsung singkat cerita aja gitu. Pada akhirnya intinya adalah di dalam waktu 2 tahun, saking pinternya Luther, dia bisa jadi imam. Ya, dia jadi imam setelah masuk biara itu dalam waktu 2 tahun gitu. Sekarang aja kalau anak STT untuk
biasanya 4,5 tahun kalau sarjana, tambah 1 praktik 1 tahun, kalau master 3,5 tahun, nah ini dia 2 tahun, tahu-tahu udah jadi imam, gitu dia udah menyelesaikan misa pertamanya, gitu ya. Nah dia pada akhirnya salah satu yang membuat dia itu tambah kecewa adalah apa? Dia kan di Jerman ya, di itu tadi di apa, Wittenberg. Dia tiba-tiba dapat tugas lah, let's say, untuk boleh ke Roma. Roma itu ya Vatikan itu pada tahun 1510. Wah, dia kan oh ya, wah aku saatnya melakukan pilgrimage nih. Pas waktu sampai di Roma, di Vatikan itu, dia malah tambah kecewa karena apa? Ya, dia susah-susah mempertahankan kekudusan hidup apa. Tapi ternyata dia lihat di sana gila. Ternyata di Roma, di Vatikan itu banyak rumah pelacuran, orang-orang miskin gitu kan. Surat indulgensia dijual gila-gilaan, orang pakai alkohol. Gitu. Intinya orang-orang itu nggak ada yang salah. Tempatnya seolah-olah itu yang menganggap kesalahan itu sepenting Luther, ya cuma Luther doang. Gitu. Ini yang ngomong, when God builds a church, the devil puts a chapel. Itu ini satu gambar yang menarik yang menggambarkan zaman dulu itu keadaannya kayak gimana. Kalau kita lihat di sini kan jerami itu ya padi. Di sini ini clergy dan di sini lagi ya maaf main cewek lah. Nah ini orang-orang kaya gitu, mereka yang bisa dapat akses ke apa makanan ini. Sementara ini orang-orang miskin di sini, mereka jauh, mereka nggak bisa dapat makanan. Nah kira-kira ini yang menggambarkan kegilaan zamannya apa reformasi itu. Di sini ada apa namanya ada malaikatnya sampai yang ngelihat, kalau kita lihat di sini semuanya, di sini ada Tuhan Yesus yang ngelihat ke atas cuma malaikat doang. Jadi semuanya termasuk biarawannya semua apa nggak ada yang peduli sama Tuhan. Kira-kira seperti itu gambarannya. Nah pada akhirnya singkat cerita Luther akhirnya melanjutkan studinya, dia dapat ke jenjang doktoral, akhirnya dia sampai jadi profesor, dia ngajar. Nah suatu kali dia kan masih baca Roma 1 ayat 17. Dan di situ dia merumuskan itu, enggak, kita itu diselamatkan itu bukan gara-gara kita itu do penance, bukan gara-gara kita itu harus begini dan begitu, bukan karena kita itu ya itulah beri surat indulgensia atau apa. Kita diselamatkan karena iman. Kita diselamatkan karena iman, sola fide. Nah sekarang pertanyaannya, oke, kalau sekarang orang Kristen kita sekarang bebas dari tuntutan harus berbuat baik untuk kita bisa masuk surga, ya terus sekarang kita gimana dong? Apakah kita ngangkang kaki? Oh enggak, jawabannya Luther adalah apa? Ya kalau ya sekarang kita itu harus apa? Kita harus mengasihi orang, ya kan? Melayani orang lain. Karena kita udah istilahnya itu, kita sekarang udah bebas lah, kita dikasih Tuhan kebebasan ya kan, kita dibebaskan dalam Tuhan Yesus dan bla 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 bla. Sekarang kita ngapain? Sekarang kita nggak usah ada lagi tuntutan untuk berbuat baik, ya kan? Nah jawabannya adalah bukannya kita berhenti berbuat baik, justru sebaliknya. Sekarang kita bisa berbuat baik tanpa perlu mengharapkan pamrih, tanpa kita perlu mengharapkan apa ya nanti bakalan masuk surga, karena kita udah dijamin kok. Kira-kira seperti itu, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, pada masa itu ada satu orang yang namanya Johann Tetzel. Johann Tetzel itu apa? Tadi ini ya, Uskup Agung Albert itu mengirim Johann Tetzel untuk jualan indulgensia. Tadi ingat ya yang mau beli Mainz itu loh, supaya dia dapat 3 provinsi. Jadi dia utus satu orang namanya Johann Tetzel, seorang biarawan Katolik untuk jualan indulgensia di Wittenberg, di tempatnya Luther. Ya, di Wittenberg ini nanti tentang Paus Leo, silahkan dibaca sendiri. Dan dia cara jual indulgensianya itu kayak gini. Dia bilang kayak gini, Johann Tetzel ini. Begitu koin ini, kotak ini tuh bunyi klinting gitu ya, satu jiwa dari purgatori naik ke surga lah, kira-kira istilahnya kayak gitu. Jualannya itu, wah Luther sangat-sangat marah. Bisa baca sendiri kecaman dia terhadap indulgensia itu. Sehingga pada akhirnya tanggal 31 Oktober 1517, bukan Halloween, yang terjadi adalah Martin Luther memakukan 95 dalil di pintu gerbang gereja Wittenberg. Nah, tapi kayak gini ya, tadi kan saya bilang di awal, kalau motivasi kita adalah doktrin yang benar, kita nggak akan memecah belah gereja. Kita akan tegur baik-baik. Which is itu sebenarnya dilakukan oleh Luther. Luther itu ketika memakukan itu, jangan dianggap kayak dia itu wah bikin heboh, bikin sensasi kayak demo gitu, enggak. Luther itu mengakukan di dalam bahasa Latin. Seperti yang saya bilang, Latin itu bahasa untuk clergy, cuman dimengerti oleh orang-orang gereja. Kalau orang-orang yang bawah mah nggak ngerti gitu loh. Jadi waktu Luther makuin itu bukan orang-orang wah apa itu baca. No, dia makuin itu khusus buat orang-orang gereja baca. Nah,
Jadi murid-muridnya menerjemahkan 95 dalil di dalam bahasa Jerman, udah kayak gitu, bukan cuma diterjemahin. Tadi kan ada mesin cetak Gutenberg, disiarin, dipublikasikan, semua orang bisa baca. Dan pada akhirnya semua orang jadi tahu korabnya itu. Akhirnya penjualan indulgensia sangat-sangat menurun di Jerman. Nah, ini yang tadi saya bilang, akhirnya berkat mesin cetak itu, reformasi itu nggak jadi sesuatu yang lokal. Tapi semua orang udah tahu, bahkan sampai rakyat jelata pun tahu. Nah, pada masa itu orang Katolik juga waktu itu Paus Leo yang ke-10 itu kayak ya dibiarin aja gitu loh. Maksudnya kayak ini mah cuman apa biarawan yang lagi mabok gitu kan. Karena orang Jerman itu terkenal suka bir sampai sekarang. Nah, ini omongannya Luther. Luther bilang seperti ini, nanti silakan dibaca sendiri. Lucu banget. Nah, tapi setelah itu pun Luther masih tetap berdebat gitu kan. Luther diinterogasi sama seorang kardinal namanya Cajetan gitu di Augsburg. Nah, Luther maunya berdebat, maunya bukan berdebat lah, let's say dia mau berdiskusi loh, harusnya itu gini loh. Tapi pokoknya ya Kardinal Cajetan itu enggak. Pokoknya gereja bilang kayak gini, ya udah kamu harus menarik ulang perkataanmu, menarik ulang ajaranmu. Ya Luther nggak mau dong, jelas ya, apalagi Luther lumayan kepala batu juga gitu. Pada tahun 1519, nah hari ini akhirnya Luther bisa berdebat dengan satu orang yang namanya John Eck di Leipzig selama 18 hari. Gila ya, 18 hari ngomongin tentang mengenai keutamaan dan mengenai keutamaan infalibilitas paus dan konsili. Maksudnya kayak gini loh. Martin Luther itu mau ngomong kayak gini. Kita itu enggak boleh mendasarkan lah, let's say doktrin kita itu di dalam perkataan paus gitu, bahkan konsili. Segala sesuatu harus dicek ke Alkitab. Terserah konsili mau bilang apa, terserah paus mau ngomong apa, tapi kalau Alkitab nggak ngomong bahkan menentang hal itu, kita nggak boleh terima. Ya, kayak purgatori, indulgensia itu nggak diajarkan di Alkitab. Jadi kita harus ngapain? Ya udah jangan diterima itu. Itu. Nah, dia bilang seorang layman, seorang yang istilahnya seorang awam lah, let's say yang baca Alkitab lah ya, itu lebih harus dipercaya daripada paus atau konsili yang nggak pakai Alkitab. Dia bilang kayak gitu tuh. Pada akhirnya Paus Leo belum langsung menindaklanjutin, dia mengeluarkan dekret menolak 41 tesis Luther, mengata-ngatai Luther, oh ini mah apa ya, buat itu babi ya, babi liar yang menyerang, berusaha menguasai kebun anggurnya Tuhan, kira-kira seperti itulah. Nah, terus dia nulis 3 karya, dan di dalam 3 karya ini, nah 3 karya ini dia mengkritik Gereja Katolik Roma dan pemerintahan sekuler, dan di buku-buku ini juga dia menuliskan sesuatu, mencetuskan sesuatu yang sekarang kita kenal dengan istilah, saya lupa lagi, oh ya, priesthood of all believers, imamat semua orang percaya. Maksudnya kayak gini, pada zaman Katolik ada nih golongan rohaniawan dan ada golongan yang awam gitu. Di mana golongan rohaniawan itu lebih tinggi daripada yang awam. Yang awam mah rendahan gitu. Nah, Martin Luther bilang apa? Enggak gitu. Di dalam Tuhan itu enggak ada yang awam dan enggak ada yang imam, enggak ada yang kayak kamu itu rohani, biarawan, yang satunya enggak. Di dalam Tuhan kita semua itu imam. Bedanya adalah ada yang ditempatkan kerjanya di gereja, ada yang di marketplace-nya masing-masing. Nah, kira-kira seperti itu tuh. Jadi nggak ada. Kita semua setara. Bukan berarti maksudnya kayak di hadapan Tuhan yang hamba Tuhan atau imam atau pendeta itu lebih tinggi itu. No. Ya, di dalam gereja memang dia yang jadi pemimpin. Tapi bukan berarti oh dia lebih rohani atau Tuhan lebih sayang dia atau doanya lebih lebih mujarab. Nggak ada gitu-gituan. Tuhan dengar doa kita semua. Gitu ya, kira-kira. Nah, ini kesetaraan antara kaum laity dan clergy. Nah, satu hal lagi yang membuat Luther itu sangat-sangat disukai adalah meskipun dia itu seorang intelektual banget gitu ya, seorang yang pintar banget, tapi dia itu bahasanya sangat-sangat down to earth, sangat-sangat penuh humor. Jadi semua orang itu bisa baca, semua orang yang paling bodoh pun bisa baca gitu. Ya. Dan kadang-kadang ya tulisannya dia itu memang rada-rada keras sih. Nah, dia ngomongnya kayak gini, kasar banget kan. Nah, itu yang orang-orang suka. Ini saking lucunya, ini apa sekedar joke aja, sampai ada satu website yang melis apa ejek-ejekannya, apa kata-katanya Luther, lucu-lucu banget lah istilahnya. Oke. Nah, pada akhirnya Luther 10 Desember 1520 Luther dia diekskomunikasi, dan pada tanggal ini Luther melakukan sesuatu yang gila banget. Dia ngebakar itu papal bull, istilahnya surat keputusan yang mengekskomunikasi. Gitu. Dan dia istilahnya kali ini dia menentang
si paus itu terang-terangan, dan pada saat itulah reformasi jadi sebuah gerakan. Nah, ini dia itu ya. Pada akhirnya gara-gara kejadian ini gitu orang-orang Roma, orang gereja Katolik waktu itu yaitu ke mana mereka perginya ke pemerintahan sekuler, ya kan? Karena pemerintahan sekuler punya tugas tanggung jawab untuk apa? Untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh gereja. Untuk apa? Ya ini harus dihukum mati, gitu kan? Si Luther itu. Tapi karena waktu itu Luther dapat banyak dukungan, pada akhirnya ya nggak ya akhirnya jadinya pertemuan lah, let's say pertemuan di satu tempat namanya Worm. Bukan di Vatikan. Kenapa? Nanti karena kejadiannya bisa kayak Jan Hus lagi datang, terus habis itu langsung dipenjara, langsung pada akhirnya ujung-ujungnya dibunuh. Jadi Luther bilang enggak, aku maunya ketemuannya di Worm. Di satu tempat namanya Worm di Jerman juga. Nah, di sini dia disuruh menarik kembali pengajarannya, tapi dia intinya bilang nggak mau, dan disinilah kita dapat satu perkataan yang terkenal, yaitu Here I stand, I can do no other, God help me. Nah itu, dia menolak untuk membakar itu di tengah segala musuh-musuhnya, dan karena waktu itu Luther sangat mendapat dukungan, jadi orang nggak berani ngotak-ngatik Luther gitu kan, tapi dia diasingkan. Maksudnya bukan diasingkan sih, jadi ada orang lah ya yang istilahnya menyembunyikan dia, dan di dalam persembunyiannya dia menerjemahkan Perjanjian Baru. Cuma dalam waktu 11 minggu. Gila ya. Nah, ketika dia menerjemahkan bahasa Alkitab, dia pakai bahasa Jerman yang sehari-hari banget. Bahasa yang kalau pakai bahasanya dia itu yaitu kayak bahasanya seorang mama kepada anaknya. Bahasa yang sangat-sangat simpel, dan saking kerennya buku itu ya, terjemahannya Luther itu menjadi standar dari bahasa Jerman modern gitu. Ini bukunya. Alkitab diedarkan dengan mesin cetak. Nah, ada kisah bahwa pada akhirnya kan suatu kali istilahnya orang-orang Jerman akhirnya beneran nih orang-orang yang reformasi, yang Protestan itu mau diserang, mau diperangi. Nah, waktu itu di Swiss juga ada reformasi, yang melakukan reformasi adalah Zwingli. Nama orang namanya Ulrich Zwingli. Nah, mereka janjian, pertamanya sih mau ya kita gabungin kekuatan, tapi akhirnya mereka juga ngomongin doktrin, kita sama nggak. Tapi akhirnya nggak ada kesepakatan. Karena apa? Karena ya itu tadi. Karena mereka doktrinnya ternyata beda. Dan dalam hal ini memang dua-duanya, baik Luther maupun Zwingli, sama-sama egonya besar. Jadi pada akhirnya mereka nggak bisa sepakat. Dan akhirnya ya makanya kita dan kaum Lutheran itu sekarang beda. Gitu ya. Sama-sama Protestan, tapi kalau yang golongan Calvinis gitu itu disebutnya Reform, sementara kayak Lutheran misalnya kayak gereja HKBP ya itu istilahnya Lutheran. Reformasi di Inggris itu ceritanya itu adalah, kalau ada yang tahu tentang satu orang raja yang sangat bejat banget, Henry ke-8, itu raja Inggris pada zaman itu. Jadi intinya adalah sebenarnya ya, jadi kayak gini, kalau Martin Luther kan keren, ya kan? Apa yang menyebabkan sampai bisa terjadi reformasi? Wah, karena Martin Luther memperjuangkan pengajaran yang benar. Kalau di Inggris, apa yang menyebabkan reformasi terjadi? Karena rajanya pengen cerai sama orang, terus pengen selingkuh sama cewek lain. Basically cerita kayak gitu. Jadi Raja Henry ke-8 ini waktu itu punya istri namanya Catherine of Aragon. Tapi dia mau menceraikan Catherine of Aragon karena dia sekarang suka sama cewek lain, namanya Anne Boleyn. Gitu. Nah, by the way, Henry itu dari Catherine of Aragon itu punya satu anak cewek namanya Mary Tudor. Ya, nanti Mary Tudor ada ceritanya. Dia jatuh cinta sama Anne Boleyn, gitu. Dan waktu itu dia ceritanya itu mau minta tolong sama Paus untuk menceraikan Catherine of Aragon itu. Tapi intinya Paus nggak mau, bukan menolak, tapi kayak ngulur-ngulur waktu lah. Dia nggak berani. Paus waktu itu, Paus Clement itu nggak berani membuat keputusan, itu menunda-nunda keputusan sampai pada akhirnya si King Henry ke-8 ini kan udah nggak peduli lagi kan, udah aku pengen cepet-cepet tidur sama si Anne Boleyn ini. Pada akhirnya apa yang terjadi? Istilahnya yang singkat cerita aja, Henry ke-8 bilang udah kita sekarang kita nggak di bawahnya Katolik Roma lagi. Sekarang gereja Inggris di bawahku, di bawah Raja Inggris, bukan di bawah kekuasaan Paus. Nah, itu yang terjadi, ya. Jadi memisahkan diri. Henry ke-8 menunjuk satu orang namanya Thomas Cranmer gitu dari keluarga Boleyn juga sebagai Archbishop of Canterbury. Thomas Cranmer ini orang sangat-sangat penting ya. Thomas Cranmer dia diam-diam sebenarnya adalah seorang Protestan. Jadi ini Thomas Cranmer ya. Nah, gara-gara hal ini nih, gara-gara siapa namanya Henry bisa bikin istilahnya kan apa istilahnya, oke nih aku punya gereja sendiri. Tapi kan masih ada gereja-gereja Katolik nih. Jadi apa yang terjadi? Akhirnya si Henry bilang kita bunuh-bunuhin semua di sana.
biara-biara Katolik kita bunuhin, biarawan-biarawannya kita bunuhin, biara-biaranya kita ambil, tanahnya kita bagi-bagiin ke bangsawan. Supaya apa? Supaya bangsawan itu mendukung si Henry ke-8 keluar dari gereja Katolik itu tadi. Yang gila adalah Thomas Cranmer, orang yang tadi Protestan, itu ya, yang diam-diam Protestan itu setuju. Jadi jangan kira orang-orang Protestan, orang-orang yang memperjuangkan reformasi itu semuanya baik-baik. Enggak, yang bejat kayak Thomas Cranmer itu ya ada juga gitu ya. Nah, Paus Clement waktu ngelihat ini akhirnya ya mengekskomunikasi Henry ke-8. Nah, udah kayak gitu karena si Thomas Cranmer ini dikasih kekuasaan sama Henry tadi. Ya akhirnya Thomas Cranmer disuruh apapun mau juga. Jadi waktu itu Henry ke-8 gitu ya. Kan mau cerai sama Catherine of Aragon, ya udah sama Thomas Cranmer ya udah diceraikan. Makanya kalau kita baca Westminster Confession of Faith itu menyetujui perceraian. Ya saya nggak tahu sih kalau di ICI gimana, apakah itu perceraian atau enggak, tapi kalau di Westminster mereka menyetujui perceraian ya gara-gara ini nih. Thomas Cranmer bilang oke, ini perceraian batal gitu ya. Nah, anak mereka yang tadi Mary Tudor itu diasingkan, dianggap sebagai anak yang tidak sah. Akhirnya Henry ke-8 menikah sama Anne Boleyn. Sekali lagi yang memberkati juga Thomas Cranmer punya anak yang nanti itu jadi Queen Elizabeth pertama, bukan kedua. Saya salah ketik, pertama gitu ya. Tapi pada akhirnya Anne Boleyn pun dihukum mati gitu ya. Henry ke-8 punya total 6 istri, 2 diantaranya dipenunggal, 3 diceraikan, cuma 1 yang selamat, istri yang terakhir. Nah, ceritanya kan setelah itu Henry ke-8 meninggal, putra satu-satunya yang disebut yang namanya Edward ke-6 itu jadi raja di usia 9 tahun. Karena masih kecil, jadi ada orang yang mendukung, yang membantu lah, yang membimbing. Siapa yang membimbing? Sekali lagi, Thomas Cranmer lagi. Nah, diam-diam ya itu Thomas Cranmer membuat Inggris makin lama makin jadi reform, makin jadi Protestan, ngikutin teladan dari Ulrich Zwingli. Gitu. Nah, tapi masalahnya akhirnya cuma 6 tahun si Edward itu meninggal dan akhirnya digantikan oleh kakaknya yang tadi Mary Tudor, itu kan anak dari istri pertamanya kan yang diasingkan itu loh. Nah, jadi kayak gini, Mary Tudor itu sangat-sangat benci dengan Protestan, sangat-sangat benci dengan reformasi, dan sangat-sangat benci kepada Thomas Cranmer. Kenapa? Karena ya tadi, karena yang menceraikan, yang bikin bapak sama ibunya cerai siapa? Orang-orang Protestan kan, orang-orang Reform kan, Thomas Cranmer kan. Nah itu, jadi Mary Tudor itu mau menegakkan kembali Katolik itu tadi, karena dia sangat nggak suka sama orang Protestan ya. Pertamanya tapi Mary Tudor kan nggak langsung gitu ya, dia oh ya enggak kok, kita nggak apa-apa gitu, ngomong ke orang-orang Protestan kayak gitu. Tapi ujung-ujungnya pada akhirnya yaitu terjadilah penganiayaan gitu. Nah akhirnya uskup-uskup Protestan melarikan diri kecuali Thomas Cranmer, waktu itu udah 70 tahun, sangat tua. Nah Thomas Cranmer menentang Mary Tudor, tapi Mary Tudor menjebloskan ke penjara selama 1 tahun dan menyiksanya di sana, bahkan menyuruhnya menyaksikan 2 sahabatnya dibakar hidup-hidup sebagai martir. Saking kejamnya penganiayaan Mary Tudor terhadap orang-orang Protestan pada zaman itu sampai dia dapat istilah Bloody Mary. Itu loh yang kalau kita minum itu kan ada istilahnya Bloody Mary gitu kan. Nah, pada akhirnya Thomas Cranmer menyerah. Nah, jadi kayak gini. Dia nandatanganin pengakuan bahwa yaitu dia melepaskan Protestanismenya. Nah, pada umumnya kalau di gereja Katolik, kalau misalnya yaitu misalnya Martin Luther disuruh ngeriken atau suruh bilang menarik kembali pengajarannya, ya udah selesai nih. Tapi dalam hal ini kan Thomas Cranmer bilang, oke nih, aku merenounce Protestanismeku gitu kan, aku melepaskan Protestanismeku. Tapi karena Mary Tudor ini udah sangat-sangat benci banget sama Thomas Cranmer, tetap meskipun Thomas Cranmer ngomong kayak gitu, tetap dia toh bakalan dibakar hidup-hidup. Nah, jadi ketika Thomas Cranmer itu akan dihukum mati, gitu ya. Kali ini tadi waktu kan ditanda tangan kan, bahkan nggak cuma Thomas Cranmer itu suruh tanda tangan 1 kali, tanda tangan 6 kali untuk mengatakan bahwa dia itu renounce Protestanismenya, dia tanda tangan 6 kali. Gitu. Nah kali ini bukan cuma dia disuruh tanda tangan, sebelum dia dibakar dia menyatakan secara publik bahwa Protestanismenya salah. Pada saat itulah Thomas Cranmer bilang dia tarik kembali penyangkalannya. Jadi dia bilang ya waktu itu aku pengecut gitu. Dan dia bilang kayak gini, saya terjemahkan. Dan untuk Paus, aku menolak dia sebagai musuh dari Kristus dan antikris dengan segala doktrinnya yang salah. Terus dia juga bilang kan, dia tadi tanda tangan 6 kali itu kan ya, bahwa dia merenounce Protestan, dia bilang ini adalah tangan yang menandatangani itu, jadi ini duluan yang akan dihukum. Jadi pada saat dia dibakar, tangan kanannya duluan yang masuk api, yaitu kematian yang Cranmer yang heroik akhirnya menyebabkan Protestanisme makin tersebar. Nah,
Barusan setelah itu akhirnya beberapa tahun kemudian Mary Tudor meninggal digantikan oleh Ratu Elizabeth yang pertama. Nah, kira-kira seperti itu 5 tahun ya, 5 tahun kira-kira seperti itu. Nah, saya cerita tentang Thomas Cranmer kenapa? Karena membandingkan aja gitu. Tadi saya kan bilang kan ada orang-orang yang istilahnya itu wow, kalau kita lihat kayak Martin Luther kan wah keren ya apa kayak gitu. Tapi ada orang-orang yang juga kayak Thomas Cranmer gitu. Ibaratnya kalau misalnya di Alkitab itu kayak Petrus gitulah. Maksudnya ya Petrus kan menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Ini Thomas Cranmer ya kan bejat juga kan orangnya gitu. Dan karena dan Tuhan bisa pakai. Tapi di titik terakhir akhirnya dia bertobat. Dia bilang, "Oke, aku salah ngelakuin semua itu." Dan pada akhirnya ya dia jadi kesaksian. Ya kadang-kadang kehidupan kita sebagai orang Kristen kayak gitu. Kita nggak orang-orang kayak Martin Luther gitu kan, wah itu mengagumkan, tapi mungkin kurang relatable. Mungkin kalau saya secara pribadi lebih relate ke orang-orang kayak Thomas Cranmer. Karena apa ya? Karena hidup kita sebagai orang Kristen sih ya rada itu juga kan ya, nggak sempurna juga. Sangat-sangat penuh dengan jatuh bangun. Tapi pada akhirnya at the end of the day, karena anugerah Tuhan semata, akhirnya dia bisa kembali. Gitu. Dia mengakui kesalahannya, dan akhirnya justru karena kemartirannya itu, Protestantisme makin tersebar di Inggris, dan itu yang kita sebut dengan Anglikan. Nah, terus habis itu tentang John Calvin. Ya. John Calvin ini juga saya cerita singkat aja. Dia itu pertamanya nggak mau jadi teolog. Ya, dia belajar teologi, tapi dia lebih tertarik dengan hukum. Jadi kebalikannya Martin Luther tuh. Nah, cuman akhirnya dia waktu itu melihat kayak gini keadaannya reformasi gitu ya. Akhirnya dia nulis satu buku judulnya Institute of Christian Religion. Dia ngajarin tentang Protestanisme gitu kan, ajaran doktrin-doktrin reform itu tadi. Nah, tapi waktu itu John Calvin itu kan seorang Prancis ya. Dan waktu itu Prancis itu sangat Katolik. Jadi Calvin itu juga dikejar-kejar. Jadi akhirnya dia melarikan diri. Dia melarikan diri pada akhirnya langsung singkat cerita aja, dia melarikan diri sampai ke satu tempat yang namanya Jenewa. Nah, di Jenewa dia ketemu satu orang yang namanya William Farel. Jadi Jenewa itu memutuskan, oke nih kita mau jadi Protestan nih, kita mau mereformasi juga, kita nggak mau ngikutin Katolik itu. Nah, tapi mereka nggak tahu harus gimana, karena nggak ada yang ngatur gitu kan. Nah, waktu itu kok ya pas kebetulan Calvin itu bermalam di sana kan, dia melarikan diri. Dia bermalam di situ. Nah, William Farel itu kayak salah satu pembesar juga salah satu clergy juga lah ya di Jenewa. William Farel bilang ke Calvin, kamu bantuin dong, kamu pimpin dong di sini. Ini kita nggak punya teolog, kita nggak punya siapa-siapa loh. Pertama Calvin itu nolak, nggak mau gitu kan. Aku nggak mau jadi gembala. Kenapa? Karena Calvin itu sebenarnya nggak mau ikut campur masalah politik. Calvin itu bukan dia nggak mau ikut campur masalah politik ya, dia juga suka hukum. Tapi lebih ke arah dia nggak mau lah terjebak dalam hal-hal kayak gitu. Dia lebih pengen jadi scholar, pengen jadi akademisi, pengen hidup tenang aja gitu, pengen jadi teolog aja, udahlah nggak usah ngurusin kayak gini. Makanya Calvin nolak. Tapi setelah itu William Farel ngancem, kamu bakalan, ya Allah akan mengutuki kamu kecuali kalau kamu tinggal dan rumah kami. Calvin akhirnya setuju. Gitu. Ini William Farel. Nah, pertamanya Calvin itu ide-idenya Calvin ditolak gitu, dan akhirnya Calvin dan Farel diusir. Tapi setelah itu 3 tahun kemudian Jenewa manggil lagi Calvin gitu. Kali ini akhirnya Calvin datang ke sana. Tahu nggak apa yang sebenarnya paling dilakukan John Calvin? Apa yang paling ditekankan John Calvin? Kita bilang doktrin, ya itu juga sih. Tapi sebenarnya hal yang paling ditekankan oleh John Calvin adalah disiplin gereja. Hal yang gereja-gereja Protestan zaman sekarang banyak nggak ngelakuin. Padahal zaman dulu Calvin itu sangat ngelakukan. Disiplin gereja itu apa? Disiplin gereja itu maksudnya kayak gini. Ketika kita melakukan satu pelanggaran di hadapan Tuhan yang kita nggak bertobat karena itu, dan kita terlalu bebal untuk itulah ya, butuh otoritas gereja untuk menegur kita. Dan kalau sampai satu titik kita nggak itu ya, kita harus didisiplin. Misal untuk disiplin gereja itu adalah apa? Nggak boleh terima sakramen, let's say. Atau selama berapa periode waktu nggak boleh pelayanan. Nah, pada waktu itu Jenewa itu sangat kacau balau banget, korup banget, orang-orangnya itu banyak yang nggak benar, bahkan Swiss itu terkenal sebagai tempat banyak pembunuh bayaran. Nah, jadi yang Calvin lakukan adalah apa? Ini disiplin gereja harus ditegakkan nih. Harus kita itu hidup itu harus benar. Jadi ngelihat kan ya, ada ini bukan kontradiksi. Jadi di satu sisi mereka ngajarin keselamatan karena anugerah, kita mah udah bebas, kita nggak diselamatkan karena perbuatan. Tapi di satu sisi mereka juga sangat
orang-orang reformator ya, termasuk John Calvin, sangat menekankan kesalehan hidup. Kenapa? Karena justru itu, karena kita udah pasti diselamatkan. Ya justru sekarang kita itu harus gimana dong? Sekarang kita jangan nggak tahu diri dong sama Tuhan ya kan? Kita harus hidup sesuai yang Tuhan mau. Kita harus hidup di dalam kesalehan, kita harus hidup di dalam ketaatan. Itu loh. Jadi bukan berarti kita udah diselamatkan karena anugerah, jadi sekarang kita bebas boleh ngapa-ngapain. No. Justru karena kita udah diselamatkan, saatnya kita untuk apa? Untuk hidup serupa Tuhan Yesus. Gitu ya. Jadi kenapa disiplin gereja sangat ditekankan, sangat ditegakkan. Nah, banyak orang yang bilang, oh Calvin itu menegakkan teokrasi lah, atau dia itu tiran, tapi sebenarnya enggak gitu. Calvin bukan tiran, dia cuma melihat istilahnya itu kedudukan dia itu ibaratnya kalau di perjanjian lama ya, di perjanjian lama itu ibaratnya dia itu kayak nabi. Nah, pemerintahan sekuler itu kayak raja. Jadi ingat kan waktu kita bahas tentang PL, waktu kita bahas tentang raja-raja itu kan ada raja-raja gitu. Nabi itu buat apa? Nabi itu buat negur kalau raja-raja itu salah. Misalnya waktu Daud memperkosa Batsheba, Nabi Nathan datang. Nah, kira-kira dia itu pengennya seperti itu. Gambarannya itu harusnya seperti itu. Pemerintahan sekuler sendiri dia fungsinya cuma untuk apa? Untuk menegur aja yang clergy itu. Seperti Nabi gitulah. Dia mau menyatukan dengan apa? Mau menyatukan diri dengan, tadi kan ingat ya, Zwingli sama Luther sempat ketemuan mau menyatukan kekuatan tapi kan gagal. Nah ini Calvin mencoba lagi nih mau menyatukan kekuatan sama Luther, tapi intinya singkat cerita gagal lagi gitu. Ya udah, makanya sampai sekarang Reform dan Lutheran pisah, nggak pernah nyambung. Tapi Calvin sama Zwingli itu bisa bergabung gitu. Makanya nggak ada Zwinglian, nggak ada Calvinis ya. Jadi langsung reformasinya, langsung denominasinya satu, denominasi Reform. Nah kira-kira cerita ini mirip banget. Nah, kira-kira ceritanya seperti itu. Oke, nah kita lihat ya sekarang ya. Sebelum apa namanya ini terakhir sebelum kita tutup. Kadang Tuhan itu mengizinkan kayak gitu, bahwa sama kayak waktu kita ingat nggak gereja lagi, kerajaan Israel terpecah dua, ingat kan? Ada kerajaan Israel Utara, ada kerajaan Yehuda Selatan, kan umat Allah terpecah gitu kan. Tapi apakah berarti satu gereja 100% bidat, satu gereja 100% salah, kita doang yang benar? No. Sama juga dengan apa namanya dengan kerajaan ini, meskipun memang kerajaan yang sah adalah kerajaan Daud, tapi umat Allah 10 suku yang di kerajaannya Yerobeam yang di Israel Utara itu tetap adalah umat Allah juga. Kalau pakai bahasa sekarang itu tetap adalah gereja juga. Sama. Jadi ketika misalnya dengan kita ngelihat oh Katolik kayak gini gitu ya. Ketika kita melihat orang Katolik, orang Ortodoks Timur, orang yang beda sama denominasi sama kita, jangan pernah mengklaim aku sendiri yang benar. No, kita semua juga. Kenapa Tuhan mengizinkan ada perbedaan kayak gini ya? Supaya kita belajar satu sama lain. Nah, jadi kalau kita ngelihat orang Katolik, let's say ya, kita kan bilang mereka apa? Calvin itu punya perkataan kayak gini. Gereja Katolik itu bukan satu-satunya gereja one true church. Nah, kalau misalnya kita baca tentang Katolik atau Ortodoks Timur, doktrin mereka punya doktrin yang namanya one true church, bahwa mereka sesuatu gereja yang sejati. Bahwa mereka sesuatu gereja yang istilahnya itu punya otoritas dari Tuhan Yesus gitulah. Kalau Katolik melalui Petrus kan ya, karena mereka menganggap Petrus yang dapat otoritas itu dari Tuhan Yesus. Satu one true church gitu. Tapi kalau kita di dalam Protestan mah kita nggak ada gitu. Makanya di Protestan sampai ada denominasi karismatik, Pentakosta, ada Metodis, ada Reform, Injili, semua macam-macam, ada macam-macam. Kenapa? Karena ya kita menerima perbedaan itu. Nah, tapi Calvin ngomong kayak gini. Gereja Katolik bukan one true church, tapi di dalamnya itu banyak true church. Jadi maksudnya banyak orang-orang yang memang orang-orang percaya juga, orang-orang yang diselamatkan juga, dan mereka saudara seiman kita. Jadi oke, pandangan mereka bisa salah, oke mereka punya sejarah yang seperti ini, tapi so what gitu loh. Pada akhirnya kita saudara seiman. Jadi saya cerita ini bukan justru untuk menyalahkan, wow ini denominasi ini nggak benar. No, kita semua tetap satu, dan kita sendiri di dalam Protestan dia lihat kan tadi Thomas Cranmer dan apa, nggak ada yang ya namanya juga sejarah, nggak ada yang 100% pure bener 100%, nggak ada yang 100% salah, semuanya masing-masing punya salahnya, tapi ya itu kita belajar satu sama lain dan kita percaya bahwa Tuhan yang mengendalikan sejarah. Sekarang kelihatannya gereja terpecah-pecah. Ya, tapi ada hal yang bagus juga dari sini kita lihat ya, kita saling belajar satu sama lain, satu denominasi dengan denominasi lain. Oke, itu aja yang bisa saya bahas. Yang smooth ya. Nah mungkin ini udah ada beberapa pertanyaan. Saya ingin dahului dengan 2 pertanyaan ya. Jadi kalau kita lihat kan dari gereja ini banyak terjadi korupsi dari doktrin dan kekuasaan ya. Karena kelihatannya zaman dulu itu
agama itu sangat dekat dengan negara, nggak seperti sekarang ya. Mungkin kalau seperti sekarang orang agama ya agama sendiri, negara-negara sendiri. Bahkan kalau kita lihat di Kristen sendiri ada saksi Yehova. Nah mungkin dari negara dianggap oh ini mah cuma aliran Kristen, terus kita nggak sampai kayak tadi perang-perang bunuh-bunuhan gitu. Nah terus kita lihat di tengah-tengah itu ada Luther, ada Thomas Cranmer, terus ada Calvin yang mencoba untuk memperbaiki doktrin yang sudah nyeleweng salah ya. Nah, tapi kalau tadi disebutkan kan di awal-awal tuh ada Ignatius Polycarpus yang juga merupakan apostolic father di zaman awal mula yang masih ada hubungan tuh sama sama apa Rasul-rasul. rasul-rasul. Nah, sebenarnya pertanyaannya apakah dari mereka itu ada juga turunan gerejanya atau enggak doktrinnya langsung atau sekarang sebenarnya jadi dari korupsi yang udah ada itu terus kan diperbaiki oleh beberapa orang tadi teologian yang benar-benar sampai jadi profesor. Nah, apakah yang mereka perbaiki itu sudah cukup merestart sehingga apa yang kita pelajari saat ini sebagai orang Protestan itu sudah cukup dekat dengan apa yang early church father ajarkan. Karena kan pengajaran mereka kalau nggak salah juga skripsi-skripsi khotbahnya masih bisa kita baca ya sampai hari ini ya. Saya pernah ke salah satu dan waktu itu saya lihat ada apa liturginya tuh tercatat. Jadi Ya. gini, memang orang para reformator gitu ya, mereka nggak cuma pokoknya Alkitab doang, enggak, mereka juga lihat bapak-bapak gereja juga. Nah, kalau pertanyaannya kayak gini, apakah sekarang pengajaran kita itu sudah sama 100% kayak bapak-bapak gereja yang bapak-bapak gereja ajarkan? Gini, bapak-bapak gereja itu juga, let's say bapak gereja itu ada 100 bapak gereja, dan bapak gereja yang 100 ini ngomong 100 hal, jadi total ada 10.000. Ada kata-kata mereka yang memang bisa dipakai oleh orang Katolik untuk mendukung pandangannya. Ada kata-kata mereka yang bisa dipakai untuk mendukung orang Kristen, mendukung orang Protestan, untuk orang Kristen untuk mendukung pandangannya. Jadi bapak-bapak gereja ini pun ngomong banyak hal dan orang yang satu sama orang yang lain nggak setuju satu sama lain, gitu. Jadi memang rada berat juga sih untuk tahu mana. Jadi yang tadi saya bilang, misalnya kayak apa Agustinus bilang bahwa cewek lebih rendah secara intelektual, therefore mereka bukan gambar dan rupa Allah, itu kita pasti nggak terima, karena itu loh, bapak-bapak gereja sendiri nggak 100% ajarannya itu pasti benar gitu. Nah, gimana cara membedakan gitu kan, istilahnya mana yang benar dan mana yang enggak. Nah, itu memang benar-benar harus minta hikmat Tuhan. Cuman ini yang penting, cuman apa yang orang Katolik waktu itu, sekarang udah enggak ya, sekali lagi saya tekankan, yang waktu itu orang Katolik lakukan jualan indulgensia itu bahkan di perkataan bapak gereja pun nggak ada. Itu benar-benar quote and quote ngarang lah. Nah, kalau mau tahu sedikit lebih sejarahnya lebih jauh lagi tentang indulgensia ya, sebenarnya indulgensia itu quote and quote yang disebut indulgensia itu ada sejak zaman gereja mula-mula. Tapi beda, indulgensia mereka waktu itu tuh ya intinya disiplin gereja itu tadi. Contoh, kita nyembah berhala. Contoh, kita berselingkuh. Contoh, kita incest ya, misalnya dosa-dosa yang besar banget, yang berat banget. Kita didisiplin. Nah, disiplin waktu itu istilahnya indulgensia. Kita disuruh ngapain? Paling penting adalah kita bakalan disuruh katekisasi ulang. Sungguhan, bener. Jadi mereka dulu katekisasi dan katekisasinya mereka itu bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ini kalau orang melakukan kayak gitu, disiplinnya bentuknya adalah katekisasi ulang. Sekarang kalau kita kan nggak sesulit itu ya kalau disiplin gereja. Jadi kayak gitu, katekisasi ulang, atau kamu harus berpuasa. Nah, tapi seiring berjalannya waktu kan ada orang-orang kaya juga, ya kan? Nah, orang-orang kaya itu kayak males ngapain berpuasa, bisa nggak kalau pakai cara lain? Gimana kalau aku bukan bayar lah, gimana kalau aku persembahan, atau gimana kalau aku pilgrimage ke Roma? Akhirnya apa-apa semua pakai duit. Nah, itu loh asal usul indulgensia itu kok tambah lama terjadi. Jadi itu ada sih, cuman yang awalnya dari disiplin gereja yang untuk dosa-dosa besar, akhirnya ya bertambah, berkembang, disalahgunakan, diselewengkan, lama-lama akhirnya dosa kayak bohong pun kita disuruh bayar beli indulgensia. Ya kira-kira ceritanya itu kejadiannya kayak gitu tentang indulgensia. Oke. Nah, berikutnya Kak tentang istilah ya. Ini saya ingin sedikit klarifikasi dan bertanya. Kan kalau dulu itu ada konsili dan katanya ada konsili yang diakui 4, ada yang 7. Berarti kan konsili sendiri itu nanti akhirnya memutuskan sebuah keputusan doktrin kan? Ya, berarti doktrin merupakan bagian dari konsili. Nah, tapi kita tahu juga kalau di gereja di Indonesia itu suka tanya, kamu gereja mana? Udah gereja mana? Kamu sinode apa? Nah, lalu dari sinode itu, yang tadi ada tabel tuh ada aliran-aliran kan, Protestan. Lalu kalau kita di sini ada Pantekosta, nanti ada Adventis, ada Lutheran, ada Anglikan. Nah, jadi sebenarnya dari semua istilah itu bisa diperjelas ulang nggak strukturnya? Apa itu sinode?
kalau konsili kan berarti kayak sebuah pertemuan, itu lalu menghasilkan doktrin, terus dia ada aliran. Apakah setiap aliran itu berarti beda sinode? Nah, Oke, setiap sinode apakah gerejanya berarti beda-beda juga kan biasanya? oke. Ini saya masih punya gambarnya nggak ya? Sorry, saya sambil share. Oh, Terus jadi lalu orang suka ngomong, kamu reform, saya Calvinis. Enggak, saya Armenian. Nah, itu juga kan pengertian yang ya beda-beda. Saya cuma banyak. akhirnya bingung, jadi saya bilang saya orang Kristen. Oke, jadi kayak gini. Sebentar ini sebenarnya saya ada gambar tapi aduh lagi kesulitan. Jadi yang paling besar tentu saja adalah gereja Kristen sedunia. Sebentar ya, saya sambil cari. Nah, jadi kira-kira kayak gini nih. Yang badan paling besar itu Kristen. Nah, ketika ada konsili yang kita sebut konsili atau konsili ekumenis kalau mau lebih tepat ya. Konsili ekumenis itu berarti semua orang Kristen mengakui. Kalau misalnya kamu tidak mengakui keputusan dari konsili ekumenis, ya yang ada yang bilang konsili ekumenis 7, ada yang bilang 4, ada yang bilang 21, terserah lah. Intinya, kalau kamu tidak mengakui konsili ekumenis, berarti kamu bidat, berarti kamu bukan orang Kristen. Gitu ya. Nah, kalau kita di dalam Protestan sendiri, itu kita menerima 4. Ada, kalau nggak salah, Anglikan juga terima 4. Aduh, saya lupa ada yang, kalau nggak salah Lutheran, terima 7 sakramen yang tadi itu. Nggak, Lutheran nggak juga. Saya lupa deh, saya lupa apa yang terima 7 sakramen. Tapi ada yang kalau Katolik sampai terima konsilinya itu banyak banget. Nah, jadi pertama yang paling besar itu Kristen. Nah, di dalam Kristen itu ada, let's say kita bilang itu 3. Sebenarnya biasanya kalau di luar negeri ini sebutnya denominasi, tapi kita sekarang istilah denominasi itu lebih dikenal untuk yang ininya reformnya gitu ya. Jadi Kristen itu ada dipecah jadi 3 lagi lah intinya. Ortodoks Timur, Katolik, sama Protestan. Nah, Protestan sendiri kepecah banyak denominasi. Ada yang Reform, ada yang Anglican, ada yang Lutheran. Nanti Anglican itu kepecah lagi, ada yang namanya Metodis lagi. Dari Metodis ini nanti ada Pentakosta, ada Karismatik, ada macam-macam. Dari yang Radical Reformation itu namanya Anabaptis, dari Anabaptis muncul lagi namanya Mennonite. Nah, itu tadi. Nah, di dalam Reform itu ada namanya denominasi. Kalau di sini kita sebutnya mungkin bukan denominasi ya, kita sebutnya lebih tepatnya sinode lah, sinode. Nah, ada sinode GII, ada sinode apalagi GKA, ada sinode GBI, ada sinode lagi apa ya, macam-macam lah istilahnya sinode-sinode itu. Dan yang paling kecil adalah apa? Adalah gereja lokal. Oke. Nah, sekarang kalau ditanyain, kalau gitu Calvinisme, Arminianisme itu apa? Itu bukan ke arah, bukan di sini, itu beda lagi. Calvinis itu adalah ajaran Calvin. Jadi reform ya, misalnya reform. Misalnya gereja reform mengajarkan soteriologi atau doktrin keselamatan. Nah, doktrin keselamatan ngikutin doktrinnya siapa? Misalnya predestinasi, biasanya kan predestinasi ngikutin punyanya Calvin. Nah, berarti disebutnya adalah dia seorang dia seorang Calvinis, atau gereja itu gereja yang mengikuti pengajaran Calvinis gitu. Tapi ada juga yang soteriologinya enggak, belajar dari soteriologinya mengikuti Armenius, Jacob Armenius, jadi disebut Armenian gitu. Jadi kalau istilah Calvinis, Armenian itu lebih ke arah ikut pengajarannya siapa gitu ya. Nah, saya kasih contoh aja misalnya ya, gereja tempat saya melayani, GI, itu lumayan lucu. Jadi kita punya soteriologi atau doktrin keselamatan, itu ngikutin ajarannya Calvin. Jadi dalam hal doktrin keselamatan, kita Calvinis. Tapi kalau misalnya di dalam sakramen, misalnya sakramen, jadi Calvin dan Zwingli itu sebenarnya pengajarannya rada berbeda gitu ya. Nah, kalau dalam hal sakramen kita ngikutin ajarannya Zwingli. Jadi di dalam hal doktrin keselamatan kita Calvinis, di dalam hal sakramen kita Zwinglian. Nah, jadi kayak gitu tuh. Kalau misalnya tentang orangnya ya nanti ada lagi istilahnya Bartian lah, ada istilahnya siapa lagi ya? Tomisme misalnya Pak Tong atau jadi kalau yang itu nama tokohnya itu lebih ke arah ngikutin ajarannya, ngikutin siapa gitu. Kecuali Lutheran. Kalau Lutheran itu ada beda. Kalau Lutheran itu dia di satu sisi pengajarannya juga, tapi juga satu denominasi juga. Kira-kira kayak gitu. Bagaimana menurut kakak tentang pengajaran gereja ortodoks bahwa Tuhan Yesus itu punya 3 kepribadian? Wah, atau Tritunggal ya, versi Tritunggalnya ortodoks mungkin beda sama Reform setahu saya.
Gereja Ortodoks Timur ini maksudnya ya. Ya, ya. Ya udah, mungkin kalau kurang jelas ini kita skip. Ya kalau saya sih melihat pengajaran doktrin Allah Tritunggalnya Gereja Ortodoks Timur sih, saya sih bilangnya nggak bidat sih, maksudnya mereka cuman lebih ke arah kayak gini. Kalau dari teologi Barat kita menjelaskan Allah Tritunggal itu dari Allah yang satu esensi kok bisa jadi tiga pribadi. Tapi kalau Timur mereka menjelaskan gimana yang tiga pribadi ini satu esensi. Jadi cuman beda penekanannya aja. Kalau Gereja Katolik lebih menekankan kesatuannya gitu ya, kesatuan dari tiga pribadi itu. Kalau Gereja Ortodoks Timur itu lebih menekankan kemajemukan dari yang satu Allah itu. Jadi cuma beda penekanan aja, tapi secara doktrin mereka nggak tetap itu kok, tetap sesuai dengan keputusan konsili, nggak bidat. Oke. Nah, tapi mungkin saya juga pernah lihat itu ya, waktu dulu sempat ada bom yang di Egyptian Coptic Church. Nah, di sana kan dikasih lihat tuh, jadi saya penasaran, oh Ortodoks Koptik itu seperti apa, dan kalau kita lihat dari cara mereka beribadah, itu benar-benar sakral dan sangat ritualistik ya, dan bahkan di Koptik kalau nggak salah masih harus masuk ke gereja tuh pakai penutup kepala wanitanya. Nah, lalu saya bayangkan ya, kalau misalnya mungkin orang dari masa lalu atau dari gereja Koptik itu datang ke gereja yang modern banget di Jakarta gitu, kok ini kayak konser. Nah, jadi sebenarnya saya di sana sendiri merasa ada sedikit disconnect, di mana memang ya kita mesti memisahkan antara iman yang kita percaya secara otak dengan sebuah ritual yang kita lakukan di gereja ya. Nah, cuman kan di modern ini memang udah banyak berubah, dan akhirnya jadi sifatnya pengajaran, lebih ke arah worship dan ke arah lagu-lagu yang mungkin orang-orang Koptik sendiri nggak tahu. Nah, jadi mungkin kita kalau yang pergi ke gereja taunya, oh dari kecil udah taunya ke gereja, dan gereja di Indonesia seperti ini. Mungkin kalau ke negara lain kita lihat kok ini sangat berbeda ya. Sedangkan kalau kita lihat di agama lain, cara-caranya tuh selalu konsisten dan mirip kemanapun kita pergi. Kenapa ya seperti itu? Kalau saya secara pribadi ya, kenapa kok sampai itu mungkin, tapi don't quote me on this. Saya pikir itu Tuhan kita tuh Tuhan yang suka perbedaan. Gitu. Kalau saya lihatnya itu justru perbedaan itu sesuatu yang baik gitu. Ya Bhinneka Tunggal Ika lah gitu ya, bukan karena Bhinneka Tunggal Ikanya, tapi ya Allah kita itu kan ya sama juga dengan gereja kan. Maksudnya gereja itu satu gitu. Gereja yang kudus dan am satu. Tapi gereja Katolik itu ya beda sama kita, gereja Koptik tadi beda sama kita, dan itu fine, dan Tuhan suka perbedaan. Dan kenapa Tuhan mengizinkan ada perbedaan itu? Supaya kita belajar satu sama lain, satu yang pertama, yang kedua supaya ini menunjukkan pada kita bahwa ya memang Kristen itu terbuka untuk semua orang, semua budaya, dengan personality yang berbeda-beda, dengan gaya menyembah Tuhan yang berbeda-beda. Tuhan itu menerima semuanya gitu loh. Karena apa? Karena yang menciptakan perbedaan ini ya Tuhan sendiri kan. Kok kita ada yang lahir di Indonesia dengan kayak gini, yang di daerah Timur Tengah di apa. Saya pikir ini sesuatu yang justru yang menurut saya sekali lagi ya, justru menurut saya sih baik sih ketika kita bisa beda-beda, tidak seperti agama-agama lain yang pokoknya satu gitu. Karena kalau agama lain kita nggak bisa membedakan loh, apakah itu budaya negaranya mereka, budaya dari mana agama itu berasal, atau itu dari Tuhan. Jelas-jelas beda gitu. Contohnya kayak kalau ke gereja harus kan waktu pertama kali Kristen tersebar di Indonesia kan orang-orang Jawa kan disuruh datang ke gereja yang ke barat-baratan, suruh pakai jas, nggak boleh pakai belangkon, itu justru nggak bagus gitu sih kalau saya lihat. Ya, dan kalau kita lihat, karena saya suka dengar kan elevation worship, memang ya kalau kita baca liriknya ada unsur-unsur Alkitabnya di sini. Cuman kalau kita lihat jumlah YouTube view-nya, mungkin artis-artis sekuler pun bisa iri. Karena saya rasa kan cuma orang Kristen yang nge-repeat lagu yang sama terus-terusan dan ganti-ganti ya. Jadi saya punya pendapat sih mungkin bahwa memang Tuhan kita Tuhan yang gaul dan juga mengejar hati kita. Jadi itu memang sangat baik lah. Jadi kalau dibilang dari sisi marketing ya memang hebat gitu, dan itu pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Ini ada yang bertanya, bagaimana proses iman rasuli itu terjadi, dan sepertinya sumbernya itu seperti apa dan siapa yang buat? Oke, jadi pengakuan iman rasuli itu tidak pernah beda sama kayak pengakuan iman Nisea atau pengakuan iman Nisea. Kalau pengakuan iman Nisea kan dari konsili. Kalau pengakuan iman rasuli itu asal usulnya itu
dari kalau nggak salah ya abad kedua dan abad ketiga. Jadi zaman dulu yang tadi saya bilang kan katekisasi kan, orang katekisasi setelah itu dibaptis. Nah ketika dibaptis mereka akan ditanyain kayak gini nih, ya sama lah kayak orang janji nikah kan ya. Apakah kamu percaya pada apa namanya Allah Bapa yang Maha Kuasa kali ke langit dan bumi? Terus yang orang yang mau dibaptis akan ngomong ya aku percaya. Terus apakah kamu percaya bahwa kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita? Ya aku percaya. Apakah kamu percaya bahwa Tuhan Yesus itu lahir dari perawan Maria? Apa? Ya aku percaya bla 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 sampai 12 poin itu. Nah jadi kira-kira semuanya ngomong oh ya aku percaya aku percaya. Nah dari itu bukan formula baptisan, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ketika baptisan itu dirangkum pada akhirnya menjadi satu yang kita sebut sekarang itu pengakuan iman rasuli. Jadi itu awalnya itu dari itu pertanyaan-pertanyaan baptisan. Kira-kira seperti itu. Jadi berkembangnya secara organik, bukan dicetuskan langsung gitu. Oke. Ini ada pertanyaan, dalam kamus Alkitab, Babel itu adalah samaran dari Roma. Apakah yang dimaksud Roma itu seperti Roma yang di Italia atau yang di Vatikan? Oke. Ini Roma, jadi kayak gini. Ini kalau setahu saya gitu ya, yang di Roma yang misalnya saya jelaskan yang kayak dari kemarin gitu ya, kerajaan Roma gitu. Itu bukan dalam artian itu beda dengan Roma Katolik lah. Karena ya itu tadi saya bilang ada satu masa di mana kerajaan Roma itu gitu ya, dia mengadopsi kekristenan sebagai agama negaranya di bawah kekaisaran Theodosius. Jadi Roma memiliki agama negara yaitu kekristenan, ya kan? Dan itu yang disebut Katolik Roma. Tapi masalahnya adalah dalam seiring berjalannya waktu Roma itu udah dikalahkan. Kekaisaran Roma udah nggak ada, makanya jadi Holy Roman Empire apa dan bla 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 bla. Itu beda loh ya sama kekaisaran Roma waktu zamannya Tuhan Yesus ya. Totally different, sangat-sangat beda. Jangan disamakan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok Katolik itu sekarang kita sebutnya Katolik Roma? Dua alasan. Pertama adalah kayak gini. Karena pada saat itu kalau ingat tadi yang Katolik Barat dan Ortodoks Timur. Nah, kalau yang Ortodoks Timur itu pakai bahasa Yunani, kalau Katolik Roma itu pakai Latin. Nah, negara apa yang pakai bahasa Latin? Roma kan. Nah, makanya itu disebut Roma gitu. Jadi ya itu karena faktor bahasa satu. Faktor yang kedua juga, ya ini juga dan yang paling penting sebenarnya ini ada sedikit quote unquote out of spite juga sih. Out of spite juga. Jadi kayak gini. Kalau misalnya di di pengakuan iman rasuli kan ada kan gereja yang kudus dan am. Itu sebenarnya dalam bahasa asli itu gereja yang Katolik. Gitu. Katolik itu maksudnya satu. Nah, jadi orang-orang Ortodoks dan orang-orang Protestan mikir ya enggak lah, maksudnya kayak emang yang Katolik cuman maksudnya kayak gini loh. Kamu menamakan dirimu Katolik, tapi kita semua kan juga Katolik, ya kan? Jadi makanya mereka kalau nyebut Katolik nggak ngomong gereja Katolik, mereka ngomong gereja Roma Katolik untuk menunjukkan bahwa ya kamu mah salah satu dari yang Katolik itu, tapi bukan satu-satunya yang Katolik. Kira-kira kayak gitu. Kenapa kok akhirnya mereka dikasih embel-embel Roma Katolik? Ini apakah betul bahwa Petrus itu adalah paus pertama di Vatikan? Roma tepatnya. Jadi kayak gini. Petrus memang menurut tradisi, sekali lagi kalau menurut tradisi berarti tidak ada di Alkitab ya. Menurut tradisi Petrus itu mati di Roma dan dia disebut sebagai bishop, dia diklaim lah, let's say sebagai bishop pertama Roma. Nah pertanyaannya kayak gini, satu, yang mati di Roma bukan cuma Petrus, masih Paulus juga mati di Roma, banyak martir-martir yang mati di Roma, Polikarpus juga martirnya di Roma. Kenapa terus so what kayak gitu loh. Nah kalau orang Katolik akan bilang loh ya kan karena Paulus ya si Petrus yang dikasih otoritas. Dan pertanyaannya kayak gini, masalahnya adalah pada saat itu orang-orang Katolik Roma Bishop of Roman itu nggak punya kekuasaan segede itu. Jadi bishop memang pada akhirnya Bishop of Roman itu dijadikan paus. Tapi pada zaman sesudah Petrus pun Bishop of Roman itu nggak punya kekuasaan. Kayak yang tadi saya bilang kan, saya bilang ada konsili yang kelima itu namanya Paus Vigilius. Dia sebenarnya nggak disebut paus, dia sebenarnya bukan paus sih, dia sebenarnya itu seorang Bishop of Roman gitu ya. Tapi pada masa itu ya dia di veto, dia mau paus, dia mau Bishop of Roman, tapi kamu nggak punya kekuasaan gitu, kamu mau ngebalik-balikin manapun dia tetap enggak gitu loh. Jadi pertanyaannya kayak gini, oke lah, let's say kalaupun memang benar Petrus itu adalah Bishop of Roman, so what? Nggak membenarkan praktek tentang kepausan atau segalanya macam itu, karena sekali lagi Bishop of Roman itu nggak punya kekuasaan yang lebih tinggi daripada bishop-bishop yang lain. Itu ya itulah yang saya tadi bilang itu doctrinal accretion itu tadi.
Oke. Kayak gitu. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir, Pak, Bu. Jadi setelah sejauh ini bertemu dengan orang Katolik, eee, merasa ada sedikit jarak dan perbedaan, dan mereka menganggap karena mereka itu Katolik, jadi kita tidak seiman. Dan ini ada satu pengakuan dari seorang ibu bahwa di sekolahnya itu diajarin bahwa, Kristen itu sesat. Nah, apakah memang masih ada ya seperti itu? Kalau Saya lihat misalnya, heeh. Jadi yang tadi saya bilang kan kalau Katolik kan punya banyak konsili ya. Sebenarnya konsili mereka, konsili Vatikan kedua, saya lupa tahunnya berapa. Tapi sebenarnya konsili Vatikan yang kedua itu bahkan mengatakan kayak gini nih, orang Yahudi dan orang Islam pun bisa masuk surga, gitu. hmm, Jadi sebenarnya ya, ya kamu mau ngomong sesat juga, ya kalau bagi kamu kita masuk surga ya udah kan, istilahnya kayak gitu loh. Nah, tapi kayak gini, apa yang orang Katolik satu katakan kayak gini, itu belum tentu keputusan Katolik secara official. Contoh, di Indonesia, orang Katolik itu Gereja Katolik memperbolehkan kita itu doa untuk sembahyang gitu ya. iya, Kalau di Kristen kan nggak boleh, atau strictly kita nggak boleh yang kayak gitu-gitu. Nah, kalau di Katolik boleh. Nah, kalau di Katolik boleh. Tapi sebenarnya Katolik yang di officialnya itu juga melarang. Nah, jadi makanya itu kalau Katolik memang kelihatannya itu besar gitu, apa memang kelihatannya itu mereka quote unquote semuanya sama, satu, tidak berpisah, tapi sebenarnya antara Katolik yang orangnya sendiri sama yang keputusan officialnya itu beda-beda gitu. Jadi yang hmm. tadi itu yang bilang bahwa oh kekristenan itu sesat, ya menurut konsili Katolik yang keberapa, menurut paus siapa? Memang ada paus yang bilang bahwa kekristenan sesat, yaitu contohnya Paus Leo yang ke-10 dan siapa. Tapi itu udah di dalam konsili-konsili yang terbaru udah enggak lagi. Makanya kan ada percakapan antara orang-orang Katolik sama orang-orang Lutheran, saya lupa juga tahunnya berapa, pokoknya 20 tahun terakhir ini gitu istilahnya. Jadi ya kalau menurut keputusan yang paling baru sih ya enggak sesat. Yaitu orang Katolik yang let's say enggak terlalu belajar aja gitu, enggak Jadi terlalu. ini kayak aliran iPhone Android ya, saya lihat kalau di Protestan lebih open source, kita bisa diskusi doktrin secara terbuka. Memang kalau di sana jarang banget ya yang mungkin yang diskusi, oh teologinya ini, doktrinnya ini, ada debat-debat karena semuanya mungkin ya udah ada peraturan dan ditulis. Nah, ini di chat ada yang tulis Bu Bagus ini, Protestan itu banyak protes, maka banyak aliran. Nah, terus ada yang bilang Protestan itu singkatan dari Protestaman ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Protestan itu asli Ya, kata-katanya dari mana ya? sebenarnya Iya. aslinya itu memang artinya itu sebenarnya Protestan itu quote unquote ejekan lah gitu. Oh, oh, Orang Katolik ya banyak lah, Calvinis juga kan ejekan gitu kan, Lutheran iya. juga ejekan. Nama Kristen sendiri juga ejekan, sebenarnya sama Protestan juga ejekan. Oh kamu mah suka protes. Tapi Oke. sama seperti nama Kristen juga kan kita menerima itu dengan bangga. Nah, orang Protestan juga menerima itu dengan bangga, dan di dalam perjalanan waktu akhirnya kita menerima itu dengan bangga. Kenapa? Bukan masalah kita protesnya, tapi karena kita pro testament itu, bahwa kita pro dengan Alkitab. Nah, dimaknai seperti itu. Jadi kalau kita sendiri artinya apa Protestan? Well, oke lah, di satu sisi kita memang suka protes, tapi kita protes itu kenapa? Karena kita baca Alkitab, karena kita tahu kebenaran, bukan karena kita mau menyatakan kebenaran. Ya kayak gitu aja ceritanya. Oke, terima kasih Kak Dev. Ini pertanyaan terakhir. Terima kasih untuk pelayanan dan pengajarannya hari ini.